Contohnya gini bang. Firmanlah Allah. Oh iya. Nah, baru apa yang susah itu? Misalnya gini bang. Eh bapak inginnya, waduh, siapa yang keluar? Bapak tuh inginnya penciptaan alam semesta dulu jadi gitu ya bang ya. Nah, alam semesta udah jadi sama bumi ini gitu loh. Terus bapak, kita ciptakan dulu matahari deh, kan gitu ya, sama bulan. Kata Yesus enggak dulu dong. Kita ciptakan dulu tumbuh-tumbuhan sama air dan seterusnya. Kata Roh Kudus, enggak benar itu. Itu kita ciptakan dulu aja manusianya supaya yang kerja gitu. Nah, bagaimana kalau tiga pendapat, tiga Tuhan ini berbeda, Bang? Tuhan itu kan beda dengan manusia ya Pak. Jadi keputusan itu tiga-tiganya pasti ya. Jadi salah satu kan itu bukan manusia. Oh, jadi salah satu kan Tuhan itu. Oh iya. Jadi salah satu Namanya punya Tuhan. ide. Jadi salah satu punya ide, kedua harus manut ya Bang ya. Keduanya harus manut. Oh, tidak, tiga-tiga punya ide Bang. Oh, tiga-tiga punya ide. Ya. Kalau idenya jadi berbeda bagaimana dengan sendirinya Bang? Connect sendiri Bang. Umpamanya Bapak mau buat apa, anak juga sudah tahu, ya kan? Roh Kudus juga sudah tahu. Oh, jadi satu punya ide, semua harus manut ide itu gitu ya? Oh, ketiga-tiganya punya ide yang sama. Waduh. Terus kalau salah satunya nggak setuju gimana itu Bang? Apa manut semua apa gimana? Oh, tidak bisa Bang, tetap setuju saja Bang, karena itu Tuhan. Kita sambut dulu ya. Assalamualaikum Bang Juma. Ini ada tiga Tuhan ya, tiga ide Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh baca kalam ilahi sebentar? Silakan Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Isa bil bayinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Sahabat, salam kenal buat teman Kristen. Di ayat suci Al-Quran ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada host dan dewan guru saya yang ada di sini. Saya jelaskan ayat ini, kemudian kita nanti bahas tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Dan ketika Nabi Isa datang membawa keterangan kepada Bani Israel, dia kemudian berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Lalu dia katakan, wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi. Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Fattakullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Dan Allah, sesungguhnya Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh, maka sembahlah kepada Allah, sembahlah kepada Dia. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kaidah ini yang ada di dalam Al-Qur'an ini jelas di dalam Yohanes 3 nomor 36 di situ dijelaskan, barang siapa percaya kepada Yesus, dia peroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Lalu kemudian ketika Al-Quran menjelaskan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim, ini jelas juga diterangkan di dalam Yohanes ya 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau
satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Kaidah yang ada di dalam Al-Quran dengan kaidah yang ada di dalam Bible terkait dengan sosok yang datang kepada Bani Israel, itu setidaknya ada kesamaan. Meski nanti setelahnya muncul perbedaan dikarenakan karena adanya doktrin dan dogma yang dilahirkan dari konsep pengajaran kepada Romawi dan Yunani. Demikian sementara, silakan lanjut Miki. Saya mendengarkan. Iya, makasih. Pak Julius, ada tanggapan Pak Julius? Jika katanya mau diskusi silakan naik. Lanjut Bang Andi. Pak Julius, ada tanggapan Bang? Di sana itu tadi menerangkan bahwa Yesua Amasia itu utusan Tuhan, sebagaimana Yohanes 17:3 begitu Pak Julius, kira-kira poinnya. Oh ya, kalau tertulis itu saya bilang apa lagi? Jadi kalau tertulis di sana bagaimana Manjuma? Kalau dia udah mengakui Yesua Amasia itu utusan Tuhan, berarti Tuhannya tinggal dua. Bagaimana menerangkannya nih? Iya. Tapi aja Bang, kan ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan toh. Sudah jelaskan tadi. Jadi kalau Tuhan saya juga utusan, ya tidak apa-apa. Nabi juga tidak apa-apa. Jadi gini Pak, kita dudukkan dulu. Yesus ketika datang kepada Bani Israel sebagai manusia, kita cari dulu apakah dia bertuhan atau dia ateis, kan gitu. Kalau dia bertuhan, berarti adalah tidak mungkin kemudian Tuhan itu bertuhan. Atau dia bukan Tuhan tapi dipaksa menjadi Tuhan. Itu dulu. Menurut Bapak, apakah Yesus ketika datang mengajarkan hikmah kepada Bani Israel, dia bertuhan atau memang dia ini ateis? Pribadi yang tidak bertuhan. Silakan. Jadi begini Ya. Bang. Kan Yesus itu kan manusia. Dia kan orang Yahudi. Ya kan, dia hidup juga seperti abang dan saya. Berarti harus lakukan kebaikan sesuai dengan adat budaya yang berlaku. Kalau umpamanya dia kemarin datang dengan agama Islam, berarti dia juga sholat 5 waktu. Oke? Iya. Jadi gini. Iya. Iya, berarti pada saat Yesus datang kepada Bani Israel, ya Yesus bertuhan Pak ya? Iya kan ada, kalau di saya kan jelas, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, tiga-tiganya Tuhan. Maksud saya Yesus itu bertuhan kan? Iya kan? Jangan bertanya. Yesus menurut saudara bertuhan atau beliau ini ateis? Itu dulu Bang. Kita Tadi saya sudah jelaskan tuh Bang, bahwa Yesus itu kan beragama Yahudi. Berarti bertuhan. Ya, lalu sudah jelaskan tadi itu kan bertuhan. Oke, baik. Nah, sebagai manusia, sebagai oknum yang bertuhan, ini sudah sangat jelas bahwasanya akal kita tidak bisa kemudian kita bohongi. Akal mengarahkan kita mengimani Yesus itu adalah makhluk yang bertuhan. Artinya dia adalah manusia yang bertuhan, kan gitu ya. Nah sekarang boleh enggak saya tahu lebih jauh, Tuhan Yesus itu ada berapa? Tuhannya Yesus maksudku. Tuhannya Yesus. Iya. Tuhannya Yesus atau Yesus punya Tuhan? Iya, Tuhan yang disembah Yesus itu ada berapa, Pak? Oh, Iya. ya satu lah. Oh, satu. Tuhan yang tidak kelihatan toh. Alhamdulillah. Oke, berarti pertama Yesus itu bertuhan dan Tuhannya Yesus itu ada satu. Oke. Nah, kalau demikian adanya, berarti apakah Kristen salah di dalam konsep bertuhan? Oh, kalau Kristen yang lain saya tidak tahu Bang. Kalau saya Tuhan 3 Bang. Nah, itu dia maksudnya. Kenapa bisa Tuhan 3? Tadi Yesus bertuhan 1. Kenapa abang ini bertuhan 3? Mana yang benar? Yesus atau Anda? Ya terserah Bang. Kalau saya itu Tuhan yang kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan Bang.
Nah, maksudnya gini loh. Kan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Yesus melakukan pekerjaan bertuhan satu. Kenapa abang kalau percaya Yesus, kenapa abang tidak ikuti Yesus? Saya kan percaya Yesus juga kan Bang. Saya kan punya Tuhan sesembahan. Saya ada 3. Nah, Ada Yesus Bapa, uh-uh. ada Anak atau Yesus itu dan Roh Kudus. Nah, kalau Yesus sesembahannya ada Sukanya berapa, gimana, Bang? Ya, Yesus sesembahannya ada berapa? kalau Yesus menyembah Bapa di surga juga kan? Iya, sesembahan Yesus ada berapa? Ya, menyembah Bapa di surga. Iya, sembahannya Yesus ada berapa, Bang, maksudku? Ya, Bapa di surga itu kan Bang. Itu satu toh. Ya, satu. Kalau saya Berarti bilang Bapa di surga berarti ada banyak lagi tuh Bang. oke, berarti sembahan Yesus cuma satu. Iya kan? Iya. Oke. Terus kenapa sesembahan Bapa malah 3? Kok beda dengan Yesus? Ya, tetap beda Bang. Karena saya menganggap bahwa Yesus juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan, Nah, Bapa juga Tuhan. nah, Kan itu iman saya Bang. iya, berarti iman Anda tidak sama dengan imannya Yesus. Iya, tidak apa-apa Bang. Yang penting saya sudah sembah dia juga. Dia sebagai Tuhan. Benar Kan nggak itu? begini Bang. Itu kan hak saya. Enggak, maksud saya betul itu. Beda dengan Kristen yang lain juga tidak apa-apa Bang. Iya, maksud Karena saya beribadah itu tetap sebut ketiga namanya itu. ya, itu murni ajaran Bapak sendiri atau ada oknum lain yang mengajarkan? Oh tidak, saya sudah baca semua nih pulang balik. Oh iya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya sudah, betul juga. Tuhan Iya. tiga saja daripada pusing-pusing. Ya, itu Pikir-pikir. Bapak pikirkan sendiri hasilnya atau ada oknum sebelumnya yang mengajarkan? Oh tidak ada Bang. Bang, Hmm. awalnya saya pikir saya Tuhan 2 aja. Siapa tuh? Satu, Tuhan yang tidak kelihatan dan kelihatan. Oh. Nah, Shalom. sekarang Selamat malam. ya malam. Mungkin saya bisa bantu jawab, Pak. Ya, silakan. Bang Handi, silakan, Bang. Ya. Tadi apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, apakah Yesus itu bertuhan Ntar dulu selesaikan dulu Bang Julius sama Bang Juma. atau Taruh dulu, Bang. ateis? Ntar dulu Pak Coba Juma. Nggak apa-apa. Saya pengen, ini soalnya kayaknya jawaban pertanyaannya bagaimana, jawabannya bagaimana, saya bingung jadinya. Coba Bapak tanya pertanyaannya apa, Pak? Tadi saya tanya, apakah Yesus ketika datang kepada Bani Israel bertuhan atau ateis? Kata saudara kita bertuhan. Nah, saya tanya lagi, kalau Yesus bertuhan, ada berapa oknum Tuhannya? Katanya satu. Kalau Tadi bilang Bapak itu bertuhan. tadi Tuhannya 3. Berarti Oke, beda. clear, Pak. Saya clear, Pak. Gini, Pak, Yesus itu Tuhan, Pak. Jadi nggak bertuhan. Yesus itu Tuhan. Berarti Jadi ateis dia, tidak Bang ya. bertuhan. Oke. Apa yang Anda tanyakan lagi? Clear ya, Yesus itu Tuhan. Berarti dia Saya ngobrol dengan ateis. Pak siapa nih, Pak? Saya ngobrol dengan Pak siapa nih? Saya Zuma, Bang. Zuma, ini dia Anda nih, tukang obat yang terkutuk nih. Oke, siap. Saya Pak Jones, Pak. Iya, saya tahu Anda, saya udah lihat ini narasi Anda. Aku izin sholat lah dulu, izin sholat. Bagus banget, mantap nih. Kamu Iya, iya. yang satu lagi. Oh, kurang ajar ada mulutnya. Biar Dengan Bang. ini cara jawabnya. Ini orang harus dijawab dengan tegas. Oke, Ya, baik. kamu jangan main-main ini iman Kristen biar dia jelas, clear. Kalau Oke, enggak dia oke. ngawur terus ini tukang obat terkutuk ini. Oke, Baik, silakan baik. Juma, kamu tanya apa lagi? Ini tukang kondom ini ya, tukang kondom di perapatan ya, ente ya. Diam, Dek. Anda Diam. tukang kondom. Iya. Anda Bang Dewa, tolong Bang Dewa, mohon maaf semuanya. Bang Dewa jangan gitu, aku kena peringatan Bang, aku baru kena peringatan sama hari ini baru ungkit Bang. Dah. Aku mau Peringatkan dia, Bunda. jadi nggak bisa Peringatkan jaga dia kalau mau HP-nya ya. diskusi. Sholat dulu Bang Dewa, tolong Peringatkan Bang dia Dewa. kalau mau diskusi yang benar. Iya Bang Dewa, ya. tolong Bang Dewa, tolong dijaga ya. Stop. Aku mau tinggal sholat nih Bang Dewa. jangan Baik. ada yang Tolong ya Bang Dewa, tolongnya jaga omongannya. Saya moderatorin ya. Dijaga mulutnya, Pak Jon ya. Dijaga mulutnya, Pak Jon ya. Jaga mulutnya. Ini saya Iya, dengan Juma. mati. Ya, Apa kalau- dia ini? Iya, jaga mulutnya Pak Jon.
Jadi Kalau nggak kalau suka keluar aja Pak John. Kalau nggak suka. Biar dek. jadi biar Kamu Ustaz, biar. Pak Kamu Ustaz. Pak John, Anda mengatakan Yesus Gini ya. Ya, gini Zuma, kamu jangan, saya nggak mau terlalu panjang narasi kamu karena liar narasi kamu. Satu-satu Oke. aja, kamu pelan-pelan. Baik, Jangan terlalu panjang. Pelan-pelan baik. yang kamu satu topik. Jadi kita clear. Oke. Oke, siap. Kalau Silakan, dia Zuma. kalau dia Tuhan, kenapa orang Romawi mampu membunuhnya? Bukan mampu, dari mana kamu kalimat narasi mampu? Itu udah konsep karya penyelamatan. Kamu jangan ngawur. Nggak ada yang dibilang mampu-mampu. Faktanya, Kamu jangan narasi liar. faktanya dia Kenapa dibunuh, dibilang Pak. mampu? Itu konsep karya penyelamatan. Yesus datang ke dunia untuk penebusan dosa. Dan karya bagaimana jalannya dengan penyalipan. Jadi saya tidak harus Faktanya tidak mampu Yesus atau mampu. dibunuh oleh tentara Kamu- Romawi. Saya udah lihat itu di Malikil, kamu tahu bilang dibunuh. Tidak ada yang dibunuh. Kamu tuh menghujat Yesus kamu. Selamat Yesus sore. itu disalibkan, Jadi bukan maksudnya dibunuh. Yesus bunuh Konsep diri ya, otak Pak ya? berpikir kamu itu salah. Yesus Bapak- bukan megaloman, Pak Bro, bukan. Kamu jangan nyelonong yang lain. Gak usah ikut campur biar saya sama Juma. Iya, maksud saya Kamu gini nih, loh. nih, Kalau Yesus itu tidak dibunuh oleh tentara Romawi, lalu Itu tidak Yesus membunuh, Pak. Itu konsep Yesus karya yang penyelamatan. membunuh Yesus siapa, Bang? Yang mencabut nyawanya Tidak siapa? ada yang membunuh. Tidak ada yang membunuh. Dia menyerahkan Itu konsep diri. karya penyelamatan. Itu konsep penyelamatan umatnya Yesus, Allah kasih Kalau kepada kami. dia penyelamatan konsepnya, kenapa harus ada pengkhianatan? Kenapa harus ada Pengkhianatan memang Yudas? jalan yang harus ditempuh Kenapa oleh harus Yesus. ada iblis? Lewat Terus Yudas, kenapa kamu ada tahu. iblis, Pak? Kenapa harus ada iblis turun tangan, Pak? Sebagai pengkhianat. Pengkhianatan itu yang mana maksud kamu? Pengkhianatan saya tanya. Yang mana pengkhianatan? Taurat, Pengkhianatan. Bro. Di dalam Yohanes kan diterangkan Ya, bahwasanya Itu tuntutan Taurat. ada 12 murid, salah satunya adalah iblis. Kenapa harus ada iblis di situ mengambil Ya, peran di kenapa? dalam Memang itu pembunuhan? jalannya, Pak. Itu Memang itu tuntutan jalannya. hukum Kamu harus Taurat, sadari. Bro. Itu sudah konsep. Memang itu ada jalannya. Satu orang yang dalam muridnya akan mengkhianati dia. Dan hukum Karena memang itu Taurat anak manusia harus harus tidak Iya, mungkin. di mana tertulis di dalam Taurat bahwa salah satu orang itu akan berkhianat? Tidak ada di Taurat, tapi di dalam perjanjian baru. Silakan di Berarti perjanjian baru. berarti munculnya belakangan setelah kejadian baru Yesus ditulis. berkata, Gitu ya. Satu titik iota pun tidak akan hilang di dalam. Setelah Tidak akan kejadian hilang. baru ada catatan itu kan muncul. Benar nggak, Bang? Tidak, dia di Taman Getsemani. Catatan Anda itu salah. Iya, Jangan maksud dia akan jual apakah Yesus. pada zaman Yesus itu hidup perjanjian baru itu sudah ada, Pak? Itu sudah ada dalam catatannya. Dalam pernyataan catatan itu akan berjalan, itu sudah ada. Kenapa? Di mana? Perasaan catatan Lukas itu nanti ada puluhan tahun setelah Yesus Yesus itu beragama Yahudi, dibunuh Pak. kan gitu. Ya. Enggak, ini dia Kan dia gitu. mau berpikir mau jungkir balikan antara Alkitab turun dengan kejadian dan kenyataan. Duluan Ini saya tahu. mana catatan Lukas tentang penyaliban dengan penyaliban? Duluan mana, Pak? Ya penyalipan terlebih dahulu, Pak. Nah, itu baru dia dikatakan. berarti yang Anda sebutkan tadi itu bukan nubuat, tetapi cerita. Bukan nubuat. Yang Nubuat dimaksud itu sudah nubuat terjadi, itu Pak. adalah hal yang belum terjadi, Pak. Anda bilang saya salah kamu. Nggak akan dapat kamu dengan saya. Itu udah nubuat dari perjanjian lama bahwa Yesus akan Di diberikan. mana nubuatnya ada siswa yang akan berkhianat kepada guru di perjanjian lama? Di mana? Kalau di perjanjian lama, saya bukan perjanjian lama, bukan hianat. Lah, Yesus yang disalibkan, kamu dengar baik-baik otak dukung. Kamu dengar Tadi baik-baik. Anda mengatakan Bukan ada nubuatan di perjanjian Tapi lama. penyalipan Yesus itu tidak Setelah ada di saya dalam tanya, Anda mengatakan tidak ada. Kenapa otak Penyalipan, dengan mulut bukan tidak bisa pengkhianatan, sinkron, Pak? woi. Pak Jones. Coba- pakai coba- hati, Bukan Pak. penyalipan, penyalipan. Coba mulut dengan otaknya dikasih connect dulu, dikasih connect antara Kamu mulut yang dengan otak. konekkan, saya udah bilang tadi Pak penyalipan Jones, bukan ya, karena penyalipan. Kristen pakai Penyalipan hati, ada di Pak. perjanjian baru. Enggak, maksudnya Bentar, gini. Pak Samuel, izin dulu, Pak. Biarkan dulu. Kamu diam, kamu yang di luar. Kamu diam yang di luar. Biar Iya. cuma aja yang tertutup ini biar Iya. ngobrol dengan saya. Berarti cerita yang muncul belakangan bahwa itu adalah karya Tuhan penyelamatan, cerita belakangan kan terjadi itu, Pak? Belakangan terjadi gimana? Maksud kamu terjadi sudah terjadi itu kan? Iya, Kenapa kamu- maksud saya gini, kan Maksud ada kamu apa? kan ada perintah Tuhan di dalam hukum Taurat jangan membunuh Yesus. Kenapa dibunuh? Nggak ada tulisan begitu, Pak. Jangan membunuh Yesus, tidak ada tulisannya begitu. Yesus itu Kamu menurut melarang. Yesus itu Kamu menurut jangan Anda, melarang. Kamu menurut Anda Yesus itu orang benar, orang yang tidak bersalah. Kamu pantas kamu terkutuk, kamu ngarang. Kamu Ya, nggak ada di situ bilang jangan membunuh Yesus. Oke. Menurut Bapak, Cuman menurut bilang, Bapak, jangan membunuh. menurut Bapak Gitu. Yesus itu orang benar atau orang salah?
Kamu giring sama dengan Malikil, saya bilang nggak ada urusan dengan benar dan salah. Salah itu sudah karya Bukan penyelamatan. begitu, Yesus bukan sendiri. penyelamatan Tidak ada apa, penyelamatan. Pak? Kamu. Penyelamatan itu menggunakan hewan, bukan dengan manusia, apalagi dengan Di Tuhan. perjanjian lama dengan hewan, tetapi Yesus pembaruan menanggung kutuk. Yesus yang harus Ya turun itu menembus cerita dosa. yang muncul belakangan. Tunggu dulu, Tidak ada tunggu. muncul. Yesus Perjanjian ini lama. orang benar atau orang salah, Pak? Jawab Kamu dulu. mau mengatakan benar Orang dan salah. benar. Dia pasti Orang benar. benar. Dengarkan Pak John. Pak Kamu John, giring baca saudara kamu ya. saudara Kamu yang Samuel terkutuk. mengajarkan Kamu Yesus yang itu bikin orang terkutuk. benar. Semua terkutuk. Ini bangsa. Menurut Keluaran 23 nomor 7, apakah orang benar boleh dibunuh? Tidak ada yang membunuh kamu, terkutuk kamu, tidak ada yang membunuh bahasa Keluaran kamu. 23 nomor 7, apakah orang benar bisa dibunuh? Kamu cuma bacot doang Juma. Otak Pak kamu tidak John, ada. Pak Hei, John. kamu jatuh otak kamu, jangan bilang Pak membunuh. Jones. Pak John, Jet, tolong Stop Jet. dulu. Kalau Jet Dulu ya. memang. Stop tadi saya moderatorin ya. Stop dulu Pak John. Kamu juga Pak John. Pak John, Kurang saya ajar. moderatorin tadi, hormati orang di sini Pak John. Itu Saya pintarnya mau kalau Jet Juma begitu, Pak terkutuk. John. Juma terkutuk. Lihat dia bilang Yesus dibunuh. Itu kan kurang Yang ajar. terkutuk Ini apa Tuhan, kamu mau Pak bilang? John. Kamu bilang Yang terbunuh. terkutuk Tuhan, Pak John. Sebentar. Pak John, Kutuk Ini itu. Yesus Allah yang kamu bicarakan. Pak John, tar dulu Pak John, Abang. izin dulu Pak John. Pak Samuel lain diam dulu biar kondusif ya. Oke. Enggak, saya Biar nggak mau. kondusif dulu. Juma Pak ini John, kurang ajar sekali dia bilang membunuh. Kurang ajar kamu Juma. kan Ini Yesus Allah mati, yang- kan Yesus mati Pak John. Mati, meninggal, mati, wafat iya, tapi bukan Iya. membunuh. Itu Waktu- konsep cara berpikir kamu salah. Tidak ada yang membunuh Yesus karena itu udah konsep karya penyelamatan. Lihat Kalau nggak ada yang, Petrus kalau nggak ada yang bilang, membunuh dia nggak mati Pak John. Gini Juma, dengar baik-baik. Lanjut, Waktu Pak Petrus itu menghindari karya penyelamatan ini waktu mau ditangkap, dia hardik Petrus, nyahlah kau iblis, termasuk kau Juma, nyahlah kau iblis. Karena apa? Dia memang harus berjalan dalam penyalipan. Itu yang Yesus mau. Karena Petrus menghalangi dia. Itu ada ayatnya. Nah, kamu apalagi bukan membunuh. Jangan bilang membunuh, itu Ya memang udah. karya penyelamatan. Udah gantian bicara ya Pak John ya. Boleh gantian bicara Pak John. Pak John boleh gantian bicara. Jangan marah-marah, Pak. Jangan marah-marah. Nggak usah marah-marah. Bukan saya marah dengan cara pikir kamu yang tungkir balik. Kurang ajar kamu orang Yesus itu kayak mana caranya mati, Pak? Bagaimana caranya prosesnya jadi mayat? Nah, saya tanya dulu. Yesuskah yang menyalib dirinya atau orang lain? Saya tanya dulu. Yesus itu Kalau saya di Al-Quran kamu atau orang lain, saya tidak peduli karena memang Al-Quran kamu Nggak ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Yesus menyalib dirinya atau Yesus disalibkan, Pak? Itu dulu jawab dulu. Kitab Yesus disalibkan. Nah, berarti Yesus dibunuh kan? Saya berulang kali Juma. Dihukum memang mati, dihukum saya kurang mati. suka Nah, dengan itu lebih parah lagi dihukum mati. Yesus dihukum mati katanya, Pak. Menanggung Bukan kutuk. dibunuh. Yesus menanggung Kalau kutuk. dibunuh, Ya itu cerita yang muncul belakangan, Bung. Kamu ini goblok, Ngarang-ngarangnya kalian aja nya itu. Kamu ngarang-ngarangnya Sekarang saya kamu goblok. Bang Jones, jangan Iya, emosi kamu dulu. goblok, karena kamu Yesus bilang mau itu dibunuh atau bunuh diri itu dulu. Pak. itu dia disalibkan oleh bangsa Romawi. Ya, Ya, disalibkan kan? artinya dibunuh kan? Tidak, dia mati. Loh, Dia mati di kayu salib. iya, yang menyalibkan itu kan jelas. Pembunuhan di situ, La artinya haula wala itu quwata illa billah. Sabar, biarkan saja apa-apa. Yesus itu dibunuh, Pak. Dia tuh Ya, difonis kamu sama yang membunuh, imam-imam kamu Parisi, membunuh, orang kamu. Parisi. Yesus Kamu yang itu membunuh. Pilatus itu cuci tangan. Yesus Pak. dibunuh. Bahasa Ya, itu kalau jangan yang membunuh. Parisi, Tidak Saduki ada yang membunuh. Bagaimana yang mungkin ya. kemudian Kayu salib. Itu bahasa kamu. Bahasa kamu jangan kayak Tidak. begitu. loh, Tidak apa kamu. Kamu kurang Itu ajar kamu. Pontius Pilatus mencuci tangan, Pak. Pontius Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah. Yang membunuh, Iya, niat membunuh tuh sekarang siapa? imam-imam Sekarang Saduki siapa itu. yang membunuh Yesus? Iya, Coba mereka semua itu imam Yang Parisi. yang membunuh Yesus siapa, Pak? Imam Ya, Parisi semua kaum orang Saduki. itu bukan Pontius membunuh. Pilatus Nah, cuci tangan. Itu. Pak Jones, bukan membunuh. Pak Kalimat Jones. kamu yang salah. Pak Ucapan kamu Jones. kurang ajar Juma. Memang Loh kok saya jadi kurang ajar? Kurang ajar, Yesus kamu bilang Yesus membunuh. ini Yesus ini Kurang ajar dibunuh kamu. atau bunuh diri, Pak?
Kamu berulang-ulang emang kurang ajar kamu. Bunuh Dia terkutuk digiring kamu. untuk dibunuh. Memang Dia Yahudi bukan itu dibunuh, sukanya bunuh dia para mati dan nabi. Hobinya Ah, Yahudi beda itu. membunuh. Ah, Hal yang betul. salah Dengarkan kalau itu membunuh. Pak, temannya sendiri sesama Kristen mengatakan dibunuh kok. Tidak, saya tidak mau. Kamu yang Kristen nggak usah ikut campur dulu. Ini orang Luruskan dulu Pak bahaya. Samuel, luruskan Ini dulu Pak orang Samuel. menjungkir balikan ayat. Yahudi Ini Saduki orang itu paling memperkosa suka ayat. membunuh para Kalau nabinya hati itu mereka. dia bahaya ini. Saya udah tahu di Malikil tadi saya udah lihat. Sampai Iya. Malikil tuh down itu gara-gara listriknya. Saya udah mati kamu, saya mau masuk sebenarnya. Mau kasih gara-gara kamu ini. Karena kamu jungkir balikan itu semua ayat. Ngawur. Bapak, Itu kamu. saya tanya dulu, Yesus itu dibunuh Cuma- atau bunuh diri? Cuma kamu kalau mau dakwah jangan begitu. Kamu jangan jelek-jelekan iman orang lain. Diskusi kok ini Pak. Ngawur kamu. Kamu dakwah bukan mau Yesus diskusi. itu dibunuh atau bunuh diri. Inilah resiko kalau memiliki Tuhan dibunuh sama manusia. Kayak gitulah Pak Tidak ada jadinya. yang dibunuh. Itu karya penyelamatan. Tidak ada yang dibunuh. Gimana cerita Tidak. penyelamatan gimana? Di mana dalilnya? Keluaran 23 nomor Karya 7. penyelamatan dosa manusia Tidak ada dengan karya adanya penyelamatan. Yesus berkali-kali. Itu Pak, saya makanya tanya nggak dulu Pak. tahu. Saya tanya dulu. Apa upah bagi orang yang membunuh Yesus? Jawab dulu. Kenapa kamu tanya itu? Itu Ya urusan supaya Allah. kita tahu Kamu tidak ada itu. urusan. Yahudi kan Tidak dibantai ada sama urusan Hitler kamu itu. dengan Nanti Supaya kita tahu itu karya keselamatan atau karya pembunuhan. Saya tidak bisa menentukan itu, saya manusia. Allah yang menentukan dia selamat. Ya terus Tidak. kenapa Anda membantah dalil Dibantai Anda? sama Hitler. Sebab Apa mereka pentingnya kamu bersumpah. bicara Terus kenapa begitu? Anda membantah dalil kitab Anda sendiri? Tidak ada yang saya bantah dalil saya. Kamu yang Nah, menjungkir balikan. Yang mana saya bantah? Bukan Yang mana begitu. saya bantah? Bukan begitu. Bukan begitu apa kamu? Kamu kalimat narasi Dengerin kamu dulu yang Pak John, gantian bicara apa Pak John? Jangan emosi. Pak John, saya jelaskan. Saya Anda Kristen, Pak John. pingsan pun di sini atau mati sekalipun tidak membuat agama Anda menjadi benar. Iya, saya Kristen Pak John, saya jelaskan. Pak John, sebentar saya ambil alih dulu. Pak John boleh standby dulu nggak? Pak Samuel boleh bicara bentar ya. Oke, Jadi Kristen begini loh juga. Pak John. Ya Begini loh, silakan Pak Pak. John. Saya mohon maaf kita waktunya teman-teman. Jadi begini Pak John, saya Kristen, asli Kristen, saya tidak palsu. Nama saya Samuel. Pak John diam dulu, woi. Pak John, diam dulu Pak John. Pak John, mohon maaf. Tidak Pak John. ada karya penyelamatan. Pak John, cuci muka dulu, cuci muka. Karya Jangan- penyelamatan, jangan- pembunuhan kok dibilang jangan karya pancing. penyelamatan. Ya, Ilmu dari iya. mana Muka itu? pakai kopi, Pak John. Pak John cuci muka dulu pakai kopi. Pak John. Biar pikirannya cerdas Pak John. Cuma di Iya, orang Romawi itu. lah. Berarti orang Roma yang membunuhnya. Terus kenapa Ya, memangnya? itu keputusan. Nah itu akui Imam dong Farisi. bahwa Yesus dibunuh kan gitu. Yahudi Saduki. Bahkan saya tidak akui yang itu ikut pikiran kamu tidak, saya tidak akui. Saya Ya kan tidak Yesus- akui pemikiran terkutuk kamu tidak, saya tidak akui. Dia Yesus itu memang katanya- dibunuh, dia mati di dalam kayu salib. Itu. Iya mati dibunuh kan Pak. Roma. Mati dibunuh kan. Kamu yang dibunuh nanti kamu. Kamu mati. Iya, kamu nanti yang mati dibunuh. Cuma saya. Aduh, Kasih tahu. sabar. Masih aja kamu Jonas. Jangan terlalu banyak. Enggak, Pak John Jonas, standby Jonas. dulu ya. Bang Jonas diam, kamu diam. Ntar Pak Jonas, Idrus kamu saya diam. aja. Saya yang ngatur. Bang Jonas kamu diam. Saya yang ngatur. Yang cakep, ya. Saya yang ngatur dulu ya. Pak Samuel silakan dulu Pak Samuel. Oke. Mohon maaf teman-teman. Begini, saya juga Kristen Pak Jonas. Jadi begini, Pak John tahu kisahnya kan. Itu Pontius Pilatus cuci tangan Pak John. Cuci tangan. Kamu jangan Pontius jadi Pilatus narasi katakan yang Yesus tidak bersalah. Pak John Ya, hormati dong orang bicara Pak John. Mengiring Yesus Kristus dihukum ke tiang salib itu Saduki Farisi itu jahat mereka. Mereka suka bunuh nabi-nabi mereka. Ya, coba kamu tanyakan. Coba kamu pikir baik-baik. Dia menanyakan kalau yang nyalip itu dapat apa urusannya coba. Mau dia dapat dosa, mau dapat neraka, itu kan urusan prerogatif Pak John Allah. diam dulu orang lagi ngomong. Dapat tanggung darah itu keturunan anak cucu mereka tertanggung atas darah Yesus. Anak cucu mereka dibantai Hitler 6 juta orang habis itu darah anak cucunya Pak John itu bukti itu. Dia diampuni dosanya itu tidak. Itu urusan kita. Ini perhatikan narasi detailnya, gak usah panjang-panjang dia. Silakan. Pak John Anda diam dulu kalau orang bicara, Bapak jangan ngomong juga, ngaco gitu loh. Pak Samuel silakan Pak Samuel. Habis ini ke Pak Jadi Juma. begini yang membunuh tuh Gantian. imam-imam Farisi, kaum Saduki.
Pontius Pilatus itu cuci tangan menyatakan Yesus Kristus tidak bersalah. Dia tidak mendapat kesalahan kepada manusia ini. Farisi itu, kaum Farisi, Saduki, imam-imam Yahudi saat itu, kami disuruh Salah, pilih Jor, orang lagi bebaskan ngomong. Barabas atau Yesus. Mereka memilih bebaskan Barabas, Yesus yang disalibkan harus salah satu harus bebas, salah satu harus mati di tiang salib. Dan mereka imam-imam Farisi Yahudi itu bilang begini, biarlah tertanggung darahnya atas para keturunan kami kelak, anak cucu kami. Jadi darah Yesus ditanggung oleh keturunan mereka dan terbukti darah keturunan mereka tercerai berai. Oke, Ya kan? cukup ya. Pak Samuel satu, Pak Ini kisah Jon. nyata, Pak. Kisah nyata ini, Pak Jon. Sebentar Pak Jon. Sebelum ke Bang Juma, hormati moderator dong. Pak Samuel setuju Siap, nggak kalau Pak Samuel setuju nggak kalau Yesus dibunuh? Digiring untuk dibunuh, memang digiring oleh imam-imam Farisi Digiring untuk Saduki. dibunuh Bang Juma. Lanjut. Digiring Giliran itu, Bang Juma lagi bicara. disalibkan. Ini narasi rum muslim memang penghujat semua ini. Masa dibilang dibunuh itu Allah loh. Kita bicara tentang Allah ini. Itu ngawur. Justru Anda itu yang Pak Samuel menghujat. yang Kenapa Allah disebut manusia, Anda sebut Allah? Anda lah yang Manusia menghujat. Yesus, kemanusiaan. Manusia kok dibilang Dagingnya, Allah? dagingnya, tubuh jiwa rohnya seperti itu. Bahkan, aduh, saya mau bicara kok dipotong terus. Bang Jon yang ngomong dibunuh ini Pak Samuel Kristen juga loh. Bukan dibunuh, Kristen juga loh. bukan dibunuh. Digiring untuk dibunuh. Nah, digiring Itu untuk disuruh dibunuh. pilih Barabas atau Yesus. Itu Pontius Pilatus bilang Yesus tidak bersalah. Pontius Pilatus cuci tangan. Dia cuci tangan Itu ada. imam Saduki yang milih bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu kan ada dua disuruh pilih. Jadi yang menyalib Ya. Yesus siapa? Kaum Farisi itu Saduki. Nah, berarti ada pembunuhan. Ada pembunuhan di sana. Bukan pembunuhan Pak Suma. Lalu Itu apa? adalah Punisher itu cara Yahudi melaksanakan hukuman bagi yang didakwa bersalah gitu. Iya, kan pembunuhan itu. Buktinya ada kematian di sana. Kalau bukan pembunuhan berarti tidak ada kematian di sana berarti. Kata-katanya terserah Pak Suma lah. Cuma itu Iya. adalah hukuman. Iya, hukuman. Makanya dilakukan. Digiring untuk dibunuh, digiring untuk dibunuh. Lalu Lalu oleh imam-imam Yahudi. lalu faktanya dibunuh atau tidak? Ya faktanya memang Yesus mati. Oke lah dibunuh. Jangan Mati, Yesus diperhalus mati. bahasanya. Kita bicara Ya. ini. Ini Allah yang kamu ngomong. Emang Ini si Jon binatang habis minum kamu. kalpana Manusia apa ya? Yesus Pak Jon, manusia. Sekali lagi Pak Jon Anda ngaco di sini, saya turunkan loh Pak Jon kalau Anda ngaco di sini loh. Terserah. Beraturan dong bicara. Saya pasang untuk kamu. Terserah kamu. Kalau Karena kamu ini tidak mau dakwah bersahabat loh dalam berdiskusi. Saya sudah bilang, kalau kamu baik, saya baik. Tapi kalau kamu dengan narasi liar, saya lebih liar dari kamu. Saya silakan. tanya, Yesus ini dibunuh atau mati sendiri? Saya sudah bilang, Yesus ini disalibkan atau tidak. Itu saya suka kalimat itu. Saya Kalau dibunuh, tanya, itu- Yesus ini dibunuh atau mati sendiri? Sudah, teman Ayolah, terkutuk Pak. kamu, Dai. Itu udah jelas Yang itu. terkutuk Tadi itu udah Tuhan, jelas, Pak kita Jon. Tuhan Pak Jon Saya yang sudah terkutuk. bilang, kamu sudah menghujat Allah. Kamu sudah menghujat Ya. Allah. Saya tidak mau. Yang menghujat Allah itu yang mengatakan Allah mati dibunuh. Apaan sih? Itu kamu yang barusan bilang. Loh, Kalau kamu- siapa suruh jadi manusia makanya? Jadi yang mati di atas tiang salib itu dibunuh atau tidak? Kamu cek, itu kan pengertian kamu. Jangan terpancing. Makanya saya bilang, pengertian Enggak, kamu cuma... maksud saya Bapak, mau Anda sembunyikan apapun identitas Tuhan Anda tetap aja pernah menjadi mayat. Sebelum dia menjadi mayat, dia dibunuh dulu. Pakai bahasa kamu. Itu yang saya minta. Pakai tata bahasa kamu yang baik. Ini tidak karya pembunuhan. Ini penyalipan. Bukan pembunuhan. Bedanya? Tapi Bedanya? kronologinya kan digiring untuk dibunuh. Kronologinya seperti itu. Pembunuhan gila. Cuma ini Kamu bicara harus- kronologi, Pak. Kamu ada otak kamu. Kalau penyalipan Anda mau itu memperhalus, Anda ingin memperlembut, tetapi Anda salah. Anda ingin membersihkan orang lain, Anda sendiri mandi di kubangan kerbau, nggak bisa itu. Kalau penyalipan itu karya Makanya iman. Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kalau dia bukan Tuhan, dia mau dibunuh atau tidak dibunuh, tidak ada masalah karena dia bukan Tuhan. Karena Anda menuhankan manusia, di situ masalahnya. Anda berat di situ karena manusia Anda tuhankan. Yesus sendiri bertuhan. Kenapa Anda tuhankan Yesus?
Dari mana kamu tahu saya manusia Yesus beragama Yahudi saat itu. Dari mana? Itu bukan manusia, itu manusia yang Allah yang turun menjadi manusia. Kalau bukan manusia lalu apa? Kalau dia bukan manusia lalu apa? Ayam. Dia manusia yang turun, Allah yang turun sebagai manusia. Minum dulu Pak, minum dulu Pak, minum. Minum Pak, minum. Bapak mengatakan bukan manusia. Habis itu Anda akui lagi dia manusia. Yang Jangan binatang gitu, itu Pak. Tuhan Bapak. Yesus dikatakan binatang, anak domba. Ini gak usah kasih ruang Bapak bagi dia ini- yang ngajar dia nih. Ya Bapak memang ini berat, aneh ya. Pak. Memang berat karena Anda menabrak kebenaran dengan doktrin. Susah itu, Pak. Susah. Kenapa kamu yang jujur balikin? Apa yang kamu tanya? Doktrinnya Apa yang Yesus, bukan Bung. apa? Pak, dengarkan doktrinnya Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Siapa satu-satunya Tuhan itu? Jawab. Ya Yesus. Yesus. Bapak gimana? Yesus. Bapak itu bagaimana kalau yang Pak, coba baca kitab saudara dalam Yohanes 17 nomor 3 ada berapa oknum yang harus dikenal di sana. Allah itu bisa berbagai oknum, Pak. Itu doktrin. Yesaya 4, Pak, dengarkan. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Iya. Itu kan kamu juga baca ayat. Kan kamu juga baca ayat. Manusia menjadi Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Akulah jalan kebenaran. Yohanes 18. Memang Yesus itu jalan kebenaran, betul. Tapi dia bukan utusan Tuhan. Kalau lihat Allah itu mati, Pak Suma. Justru dia harus Kalau bernusuk dia ke dunia langsung menjadi sebagai manusia. Allah, Loh, Makanya bagaimana kalau ceritanya kalau Tuhan menjadi manusia yang jaga alam semesta ini Kalau siapa? Tuhan itu zahir dan batin. Yang jadi batin itu. zahir di situ artinya Allah itu wujud. Batin itu artinya goib. Tuhan itu kamu wujud. jangan samakan dengan pemikiran Allah kamu. Kejadian Allah kamu satu percaya itu dengan manusia kebenaran diciptakan tadi. berdasarkan Jangan gambar dan samakan. rupa Allah. Nah, terus yang diciptakan di situ Yesus atau Adam? Sekarang yang dicipta di situ Yesus atau Adam? Kalau Adam Yesus dicipta atau Adam? Firman Allah. Yesus atau Adam yang dicipta? Di Kejadian 1:26 yang dicipta di sana Yesus atau Adam? Adam yang diciptakan. Yesus. Nah, berarti yang serupa dengan Tuhan siapa? Adam atau Yesus? Adam. Yesus sebagai Allah yang turun. Ya sudah. Terus apa masalahnya? Adam yang diciptakan. Yesus Loh. tidak. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menjadi ada bukan diciptakan? Sekarang saya tanya saudara. Anak Maria. Nggak ke Adam, Pak Suma. Konotasinya nggak ke situ. Maksudnya manusia itu ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya memang. Terus kalau Anda mengatakan hal itu, bagaimana dengan manusia yang lain? Kan sama. Berarti kita sama serupa dengan Tuhan. Gitu. Rohnya Berarti bersama Allah. Berarti manusia ini adalah bentukan Tuhan gitu maksudnya. Bukan saya yang bicara, itu kejadian yang bicara. Kita Ya, Anda menyalahartikan kitabnya agama lain. Yang empunya kitab tidak mengatakan seperti itu. itu memang perjanjian lama itu kan untuk orang Yahudi. Iya, yang empunya kitab tidak memahami seperti orang Kristen. Sekarang yang mana yang benar? Kan setelah Yahudi, Pak Suma. Gitu loh. Kutuk kamu semua. Kok jadi saya yang terkutuk? Bukannya yang di tiang salib itu yang terkutuk, Pak? Membandingkan kita dengan kitab lain. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Kenapa kamu bandingkan kita dengan kitab lain? Kenapa? Itu kitabnya agama Yahudi, Pak. Orang Yahudi sampai hari ini masih hidup. Keturunan murid-murid Yesus masih ada sampai hari ini dan tidak menuhankan Yesus. Yesus itu tokoh dari Roma, tokoh dari Yunani yang dituhankan oleh kalian. Di dalam Yahudi memang ada yang menolak Yesus. Kenapa? Nggak ada masalah. Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai apa? Allah dia. Itu Inilah makanya saya katakan nenekmu kiper. Anda berbohong. Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, bukan menolak sebagai Tuhan. Dasar. Itu memang dia ditolak. Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai apa?
Allah. Dia ditolak sebagai Nenekmu Allah. kiper ditolak sebagai Mesias. Dasar Sudah ketawa, tidak bohong. punya lagi. Dah Tuhan sudah tua masih bisa diskusi berbohong. nih ngomong cem dulu Bapak kayak. sudah tua tapi berbohong. Yesus ditolak sebagai Mesias, bukan ditolak masih sebagai muda, Tuhan. kamu diterbalikan, kamu berdosa terkutuk. Kamu masih muda tapi Yang kurang terkutuk ajar. itu yang mati di atas tiang salib, bukan saya. Gimana sih Bapak ini? Kenapa? Kenapa memang? Jangan Kamu mau jujur balik apa? jangan emosi Pak, santai aja kita diskusi. Aku juga 964 orang ini cuma terkutuk ini menjukir balikan ayat. yang terkutuk itu yang mati di atas tiang salib. Dia menanggung. Aduh, ada lagi Pak Samuel menanggung apa Pak Samuel? Di mana? Di mana ilmu Anda? Otak Anda di mana? Dalil di kitab saudara jelas sekali dosa ditanggung masing-masing. Kenapa Yesus nanggung dosa kalian? Enak kali kalian. Ya, itu kan Yahudi, Pak. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen dengan Yesus? Apa Ini hubungannya? loh, Pak, kita saya terangkan. Apa hubungannya Kristen dengan Yahudi? Ayo dengan dia Yesus. Kalau kamu Kita salah bicara, kita Apa hubungannya? Coba. kurban bakaran. Terus apa hubungannya? Orang kita sembelih kurban Bentar dulu, saya minta turunkan dulu Pak Jonnya. Kalau dua orang Mesti salah sangka kita mesti jangan turunkan dulu Pak Siap. Jonnya di bawah. Oke, siap. Satu hari berapa hewan kurban itu Nanti naikkan lagi dia. untuk penebusan Siap, dosa. siap. Setelah itu yang diajarkan apa? Bertobat Pak, bukan membunuh manusia. Bertobat. Baca baca Yehezkiel Orang 18. Taurat itu Aduh. kita salah bicara, hati kita salah menilai, kita udah berdosa, kita harus Ya, sembelih hewan kurban bakaran. solusinya apa? Solusinya apa? Nah, Solusinya apa? Kalau Judais mengikuti Taurat, satu hari berapa puluh hewan bakaran yang harus Oke, disembelih. sekarang solusinya apa? Setelah mereka kemudian tidak lagi dianjurkan memotong binatang, solusinya apa buat mereka? Kajian hukum Taurat itu tidak akan sanggup manusia menjalani. Itu di dalam perjanjian lama cuma dua yang bisa mukso. Anda salah. Ulangan Bukan. 11 nomor 30 itu mudah dilakukan. Apa yang berat? Yang lebih berat itu Gini loh, adalah Pak Suma. Aduh, Dalam gimana perjanjian sih? lama, Henok dan Elia saja yang bergaul erat dengan Allah. Arti bergaul itu artinya berjangkrama, berdiskusi setiap hari. Hati ke hati maksudnya intinya itu. Mereka hilang terangkat di dalam perjanjian lama itu cuma 2 person aja yang mukso. Kesininya tuh nggak bisa Pak Suma. Yesus itu mati dan ruhnya 3 hari di dalam perut bumi, membebaskan para tawanan. 1 Petrus baca, ruh-ruh yang tercengkeram di saat zaman Nabi Nuh itu kan tercengkeram di dalam perut bumi, neraka. Zaman Nuh itu cuma 8 jiwa yang selamat. Abang, saya izinkan saya bicara dulu, Bang. Gantian ya Pak Samuel ya. Izinkan saya, tolong dipakai akal sehatnya dulu. Kalau Anda mengatakan tidak ada hukum Taurat itu sulit, tidak ada orang yang sanggup. Tuhan yang memproklamirkan. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit, tidak berat bagimu, tidak pula terlalu jauh untukmu. Ini Tuhan. Sabar. Kenyataannya bukan hukumnya yang berat, orangnya yang tegar tengkuk, Pak. Nah, Orangnya, ada yang selamat sabar nggak? dulu, sabar. Orang yang tegar tengkuk. Sementara kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu berat, yang lebih berat itu hukum perjanjian baru. Saya bacakan kepada saudara. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebat kerusakannya. Mari kita buktikan. Matius 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bapak bisa praktekkan itu. Lukas 12 nomor 33. Juallah segala hartamu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak lekan dimakan ngengat. Lukas 6:30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali segala apa yang orang ambil dari kepunyaanmu. Anda bisa praktekkan itu? Bisa? Saya tanya dulu, Anda bisa praktekkan itu, Bang? Ketika Insya ada orang Allah. yang menampar Insya pipi Allah, kirimu, haleluya. Kalau tampar Tuhan pipi beri saya kananmu, kesanggupan, akan bisa. saya lakukan. Kalau Itu Tuhan- teori.
Itu Saya teori. sudah melakukan sepenuh hati sesuai kemampuan saya, Pak Suma. Berarti sama. Loh. Ulangan Taurat juga mereka sudah melakukan sepenuh hati. Sekarang mana yang berat yang tadi itu? Iya, Mana yang sepenuh berat? hati, tapi gini loh Pak Suma, saya jelaskan ya sedikit, beri saya waktu setengah menit. Taurat itu 99% kita betul, 1% salah, itu udah dianulir Pak. Contohnya Nabi Musa cuma ngetok batu aja dia masuk neraka Pak. Nabi Musa itu nggak mukso, nggak terangkat. Berarti Ada bohong tanda- dalilnya berarti. 99% kita lakukan dengan benar, 1% salah itu udah dianulir. Gila itu Taurat benar-benar tegas itu. Gak susah Pak, cuma 2 personil Elia dan Henok yang mukso 100% murni mereka melakukan itu. Pak, Gitu. Pak coba Anda perhatikan meludahi muka Bapak. Saya ingin Ini tahu. aja Bang Juma, Terlalu saya pengen tahu ya. Kalau misalkan toh ini bisa dipraktekkan Pak, saya minta pulsa dong Pak, yang 100 bisa nggak Pak? Teori itu. Teori ini lebih Coba, berat. Sementara Saya minta Tuhan pulsa. Tuhan memproklamirkan Ulangan 30 nomor 11. Bapak berani bersumpah bahwa Bapak tidak ada uang. Loh, kenapa Saya ada ada syarat uang, Pak. seperti itu? Dalilnya Saya ada Matius uang. Matius 5 nomor 42. Berikan kepada nggak orang yang bisa. meminta kepadamu dan Itu yang janganlah hak. menolak Itu orang yang haknya mau orang yang meminjam nggak punya, daripadamu. Pak. Bang, Yang sudah punya nggak boleh minta. Pak Samuel, ini Ya. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayo. Ya, tapi Pak, itu kan butuh. Nggak ada orang kaya minjam, nggak ada orang kaya minta, Pak. Banyak Logika alasan. sehat. Makanya aku bilang itu alasan Anda aja. Loh, bukan alasan, kita pakai logik lah. Mana ada orang mampu suruh minta-minta, nggak ada Pak. Masalahnya kalian harus miskin semua, nggak boleh kaya kalian itu. Juallah segala milikmu. Ayo, kacamata yang Bapak pakai itu bisa dijual. Celana, Itu baju, carinya sandal. adalah jangan mempertuhankan Aduh. harta, Pak. Wah, Jangan dah, mempertuhankan banyak harta. cerita. Intinya begitu. Banyak cerita. Tidak boleh kaya. Banyak asumsi Anda. Ulangan 30 nomor 11 ini firman Tuhan ini menurut orang Yahudi. Paham. Terus apa yang sulit? Apa yang sulit di hukum Taurat menurut saudara? Ya, nyatanya Musa itu 99%. Enggak, saya tanya. betul. Kalau berbicara mengenai nyatanya Kristen pelit-pelit. Nah, ini yang saya sedang saya mau tentang keras Kristen juga. Lah. Kalau Bapak boleh tahu, Nah, saya sekarang Ini, Anda Pak. dimintai 100 pulsa, Anda enggak mau. Nah, saya tanya dulu. Saya Termasuk bukan pakai syarat. Gini loh, Pak. Di dalilnya enggak ada Demi syarat-syarat. Tuhan, Pak. Demi Tuhan. Enggak ada syarat-syarat di dalilnya. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ya orang minta silakan. Terus apakah begini, Pak? Apakah disuruh minum racun? Saya minum racun dengan bodohnya. Oh, bukan begitu. Ya, nggak Makanya mungkin, Pak. makanya saya bilang lebih mudah hukum Taurat daripada perjanjian baru. Minum racun Taurat dan itu ya. seterusnya. Bapak misalkan mohon maaf Ibu Rifa. Bapak Jadi- melihat jadi Ibu Rifa gini. Bapak sudah Gini. berdosa loh, Pak. Gini Pak Samuel, Mohon maaf, gini. ya, ini saya Begini, cuma gini. anekdot aja. Oke. Begini Pak Samuel. Sebenarnya hukum Taurat itu tidaklah berat. Tetapi hukum Taurat itu harus dimatikan. Kenapa? Karena setelahnya ada ajaran yang memang dikhususkan kepada Romawi dan Yunani. Apa itu? Tidak sunat dan makan babi. Itu Pak intinya di situ. Makanya Nah, dikatakan Rasul berat. Paulus itu dikatakan rasul karena dia menerima wahyu. Dia tuh perwira Wahyu Romawi, Pak. dari Hong Kong. Wahyu dari Hong Kong. Dia 2 perwira Korintus Romawi. 11 nomor 14. Apa yang aku ya. katakan? Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi orang bahlul yang ingin bermegah. Itu firman yang menurut Anda adalah wahyu. Paulus mengakui itu bukan firman. Selesai. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan orang, tidak bisa karena sulit, siapa bilang? Yehezkiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, orang fasik akan menerima kefasikan atas tanggungan atas kefasikannya. 21. Tetapi jikalau orang fasik itu bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi tidak ada itu Yesus mati di atas tiang salib untuk nebus dosa, nggak ada. Ini konsepnya orang Yahudi. Nabi, Pak.
Tidak ada Yes. satu iota Ye- pun yang hilang. Yesus dijadikan Tuhan itu di Roma, di Yunani. Lahirlah Kristen. Jadi beda konsep Yesus orang Yahudi dengan konsepnya Kristen. Nah, Bapak tahu nggak filosofi Yunani Roma mereka itu dulu sebelum mengenal Yesus apa? Mereka menyembah para dewa, Zeus, Apollo. Betul. Makanya itulah yang Nah, disadar. itu cara mereka denomisasi mereka itu diterapkan kepada namanya kekristenan. Jadi ada Nah, rasul, betul. Itulah ada yang ini, ada itulah orang yang suci, ada itulah santo. yang diramu. Itulah yang diramu Itu, mereka Pak. sehingga lahir Jadi, agama Katolik, pecah menjadi Intinya Kristen. adalah gitu. intinya adalah mereka tuh memang percaya Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi cara penerapannya disesuaikan dengan tradisi mereka dulu, filosofi Yunani yang menyembah banyak dewa. Ya sama dengan Kristen kan sama, apa bedanya? Kekristenan itu macam-macam loh Pak denomisasinya, macam-macam Anglikan, Presbyterian, modern, apa itu, apa namanya? Sama, macam-macam, Pak. sama aja. Mereka menuhankan utusan Tuhan. Kemarin saya bahas dengan Ibu Rifa, ada yang berbahasa roh. Udah kembali ke topik Saya dulu tidak- Pak. saya Pak tidak Samuel berbahasa izin roh, Pak Pak. Samuel. Bahasa Samuel roh itu izin. lain, Pak Pak Samuel. maknanya. Pak Samuel. Izin Ya. kembali ke topik. Waktu Yesus hidup di dunia tadi itu menurut Bang Juma, Yesus itu bertuhan. Menurut Anda Yesus bertuhan atau tidak? Dia beragama Yahudi. Manusia Yesus beragama Yahudi, 100% manusia. Dia beragama Yahudi, dia bahkan taat kepada hukum Taurat. Begitu dia taat. Ya, halo. Silakan Bang Juma. Ya, iya betul. Jadi bisa saling diskusi ini. Jadi kalau Yesus itu taat hukum Taurat, artinya Bapak harus mengakui dan mengikuti dia untuk taat hukum Taurat. Nah, dia taat hukum Taurat dan dia adalah anak domba Allah yang benar-benar suci yang jadi korban. Dia tidak salah 100%, dia mengorbankan. Anda itu salah. jalan Anda salah. penebusan, Bapak. Kesalahan Anda di situ dengan mengajarkan. Sebentar. Nah, di mana? Kami Kristen tidak menganggap kami terima Yesus, kami auto masuk surga, tidak loh Pak Suma. Enggak, Itu cuma masalah. sebagai syarat Gini. doang. Yesus Gitu, mengajarkan korban penebus salah itu hewan atau manusia? Karena apa? Karena seperti yang tadi saya bahas pertama. Kan langsung karena pertanyaan saya tidak begitu. Dia manusia. Karena kalau Sebagai manusia, apakah pantas dia diserahkan sebagai penebus dosa? itu jalannya rencana Tuhan untuk menyelamatkan Anda manusia. memfitnah. Di mana tertulis Bapak. Keluaran 23 nomor 7, orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Yesus Nah, mati itu kan bukan cara rencana Yahudi. Tuhan, Bung. Nyatanya Yahudi suka memburu para nabi, Bapak. Yesus Itu keluaran- mati itu bukan karya Tuhan, tapi karya orang jahat. Ya itu Parisi semua. Iya, makanya Parisi. kematian Yesus yang digaung-gaungkan dia adalah anak domba yang mati menebus dosa dunia itu muncul belakangan, padahal prosesi pembantaian kepada Yesus itu adalah murni kesalahan dan pengingkaran terhadap firman Tuhan, bukan sebuah Yesus pernah kebenaran. marah-marah di bait Allah, Bapak tahu kan? Tahu. Marah-marah ngamuk-ngamuk oleh Iya, tahu. pedagang-pedagang di bait Allah. Tahu. Ya, ceritanya. Setelah baca ayat nggak? Jika mereka menolak, kebaskanlah debu dari kasutmu, pergilah. Iya, Memang memang untuk bangsa Israel menolak Yesus, Yahudi menolak dia. Mereka tetap kepada Musa. Iya, menolaknya sebagai apa? Menolaknya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Emang ada Yesus mengajarkan dirinya adalah sembahlah akulah Tuhanmu? Yesus tidak bilang dirinya Tuhan saat itu, tidak. Cuma Kenapa? Iman Parisi bilang, Saya tanya, engkau kenapa? adalah Tuhan. Tepat, Kenapa? kamu adalah tepat. Begitu Kenapa? loh. Kenapa Yesus Nggak tidak ada. mengajarkan dirinya Tuhan? Kenapa? Ya nggak mana ya pasti dirajam batu, mana bisa. Itu Tuhan kan takut. musuhnya, Mbak. Tuhan takut kepada batu. Bukan, Pak. Terus? Ya, ini nggak bisa kita ngomong seperti kenapa kamu nggak gini, kenapa begini? Terus, Kalau kamu Tuhan, terus kamu dari Tuhan, mana kalau tidak, Anda jangan. mendapatkan? Dengarkan, Gitu, dari mana Bapak. Anda mendapatkan ilmu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa Yesus tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan, tapi setelah itu Yesus adalah Tuhan? Ilmunya dari mana? Dia tidak pernah menyatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada, Pak. Nah, terus kenapa Nggak Anda ada. mempertuhankan dan menyembahnya? Tapi dia tidak menolak pada saat ditanya, apakah engkau Yesus? Apalagi ya tepat, engkau adalah guru, aku adalah guru dan Tuhan. Yohanes 3:13. Hanya gara-gara itu aja. Nah, Hanya gara-gara itu satu data itu aja sampai Anda menuhankan Yesus.
Sementara tidak minta disembah, nggak ada, Pak. Jangan sembah aku bukan Tuhan, nggak ada kalimat di situ. iya, Jangan karena sembah. tidak ada yang menyembahnya. Karena tidak ada yang Gini, Pak. menyembahnya. Kan gitu. Menurut analogi Bapak, sembah itu apalah sikap kita nunduk apa dalam hati, Pak? Sembah itu menurut Bapak. Hamba itu yang diperhatikan Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4, Sembah. ya, Sembah itu wujud. sembah itu adalah mengabdi terhadap aturan yang datang kepada Nah. satu objek. Nah, kan gitu. Nah, Yesus Parameternya harus kita samakan dulu. Oke, Yang dimaksud oke, sembah itu badan oke. kita nunduk Oke. atau hati kita. Oke, sekarang Yesus itu menyembah atau tidak? Nah, enggak. Saya tanya, mohon maaf, saya tanya Pak Suma dulu. Menurut parameter Bapak itu sembah itu bentuk badan kita sujud atau hati kita? Hati Kalau dan saya hati saya, hati dan badan kita. hati dan pikiran saya. Hati, pikiran dan badan juga, Pak. Kalau cuman pikiran tanpa praktek itu namanya teori, bohong, munafik namanya. Badan kita kuduskan badan kita daripada mabuk. Bagaimana Anda bisa mengatakan badan Anda kudus kalau perintahnya jangan Tidak makan bisa. babi, Anda makan Saya babi? tidak mengatakan badan saya kudus. Saya berusaha untuk hidup kudus, berusaha untuk hidup itu. Apakah Saya minta kemudian bimbingan. ketika Nggak ada bisa, Pak. perintah jangan makan babi, terus makan babi, apakah itu dikatakan bahwa badannya kudus? Pak, itu untuk kaum Yahudi, bukan kaum di luar Yahudi, Pak. Oke. Nggak ada. Terus Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk siapa? Bukan membatalkan, menggenapi, karena tidak ada satu titik iota pun yang Efesus terhilang. 2 nomor 15. Nah, terus, ya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, membatalkan dalam arti kata apa? Hukuman bagi mereka Yahudi untuk sembelih hewan korban bakaran. Salah sedikit itu 99% betul, Ya, 1% salah. terus apa Dihapuskan. terus apa Kasih karunia, hubungannya? pengampunan, Pak. Memaafkan, Terus forgiveness. apa Forgiveness. terus apa hubungannya? Pengampunan, memaafkan, mengasihi, itulah. Karena Sama kalau juga. Taurat itu kejam, Pak, mata balas mata, tangan balas tangan. Yesus mengajarkan kasih karunia, pengampunan, forgiveness, Pak. Gitu loh, Pak. Maafkan, Ya udah. mengampuni. Oke. Nah, sekarang coba Anda terangkan ke saya bahwa Yesus mengajarkan untuk menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu di mana tertulis? Tidak ada, Yesus tidak mengatakan sembahlah aku kalau Tuhan, tidak ada. Ya, terus Pak. kenapa Anda sembah? Loh, kita adalah suri tauladan Yesus, adalah suri tauladan kami. Bagaimana ceritanya? Anda ngerti suri tauladan enggak? Mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Yesus ketika dia datang, dia taat kepada hukum Taurat atau tidak? Dia 100% manusia, dia beragama Yahudi, dia Nah, taat kepada terus peraturan kenapa Anda hukum tidak Musa. beragama Yahudi? Kenapa Anda tidak beragama Yahudi? Nah, Bapak nggak boleh begitu, maksa teologi, Pak, mohon maaf. Loh, katanya Yesus datang sebagai suri tauladan. Oke, saya jawab, saya jawab. Kenapa Anda tidak Saya mengikuti Yesus? Kenapa Anda tidak mengikuti Saya jawab Yesus? ya. Oke, saya tidak sanggup menjalani Taurat Yahudi. Gitu aja, puas Iya, jawaban karena saya. memang hukum Taurat Yahudi itu bukan untuk Anda. Nah, kenapa Bapak suruh saya masuk agama Yahudi? Terus kenapa Bapak? Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Loh, Ayo. Bapak nggak boleh maksakan Loh. hati Bapak. Loh. Hukum Minta Taurat, Rasul dengarkan saya saya. masuk Yahudi. Samuel, dengarkan saya, Pak Samuel. Itu perjanjian lama Dengarkan adalah saya. sejarah bagi saya, Pak. Dengarkan saya, Sejarah. Pak Samuel. Dengarkan saya. Ya. Tolong pasang akalnya. Dengarkan. Hukum Taurat. Dengarkan. Sabar. Tenangkan pikiran Anda. Oke? Saya tenang. Oke. Yesus datang taat kepada hukum Taurat. Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Sebagai orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Yesus mengajarkan itu. Terus kenapa Kristen muncul menggantikan kemudian hewan menjadi manusia? Ilmunya dari mana? Hewan menjadi manusia, Taurat. Iya, Siapa, Pak? Bapak. Korban penebus salah di dalam ajaran Yesus itu adalah hewan. Korban penghapus Itu dosa Taurat Musa, betul. adalah Taurat Musa. hewan. Nah, Iya, saya sudah bilang tadi. Kristen Satu hari ilmunya berapa?
Berapa puluh kali Kristen dapat hewan, berapa puluh kali, Pak. susah ini, Kita susah. memikirkan wanita cantik Bapak inginkan itu dosa itu, Pak. Susah. Saya enggak tanya itu. Saya tanya, saya tanya, dari mana Kristen dapat ilmu untuk menebus dosa? Korbannya manusia, ilmunya dari mana? Itu seperti ada tertulis, dia adalah korban anak domba Allah, Bapak. Itu saya cuma ikutin perjanjian baru. Perjanjian lama itu bagi saya sejarah bangsa Israel, Yahudi. Oke. Perjanjian baru yang Anda dapatkan itu, apakah ada legitimasinya dari Yesus? Ya, ikutilah suri tauladanku, ya seperti itu. Baptislah mereka, sebarkan Saya- Injil sampai ke ujung dunia, baptislah mereka di dalam namaku. Saya tanya, Pertanyaannya. saya tanya, Ya. apa yang Anda imani korban manusia itu datang dari perjanjian baru? Apakah Yesus pernah memberikan legalitas, kebenaran, keabsahan daripada informasi yang ada di dalam buku Anda? Buku. Kalau kita perjanjian baru maksudnya, oke. Iya. Saya jelaskan ya Pak ya. Seperti ada tertulis di dalam perjanjian lama itu kan nubuat-nubuat Perjanjian baru, Pak. Ya, Ini kenapa baru, lari ke Bapak. perjanjian lama? Kan tadi kesimpulannya. Itu kan histori, nubuatan. Tadi Histori. kesimpulannya kurban penebus dosa di perjanjian lama adalah binatang. Iya binatang memang. Terus apa hubungannya lagi Anda membawa-bawa lagi ke Oh, jadi begini saya paham. Maksudnya Bapak ini nggak rela bahwa Yesus kok seperti binatang begitu ya. Padahal bagi Bapak itu adalah Nabi Bapak yang Bapak sayangi gitu. Bukan nggak rela. Ini antara Anda dengan Yesus. Yesus mempersembahkan hewan. Matius 8 di kitab saudara diceritakan menurut penyelidikan daripada orang yang menulis kitab Matius. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel mempersembahkan persembahan Musa. Berarti hewan. Kristen muncul mempersembahkan persembahan manusia. Ilmunya dari mana? Anda katakan dari kitab saudara. Ada tidak legitimasi dari Yesus terhadap kitab saudara itu? Yesus memang mengajarkan mengorbankan binatang untuk penebusan dosa secara hukum Taurat. Tapi dia sudah menggenapi Taurat itu sendiri, Bapak. Tidak ada satu titik iota pun yang hilang sebelum aku menggenapi dan setelah itu adalah Sebelum menggenapi atau sebelum langit dan bumi lenyap? tidak ada satu titik iota pun yang hilang dan langit tidak akan gimana itu ya. Sebelum saya menggenapi. Jadi setelah digenapi Nggak dia ada pakai cerita salib. itu, nggak ada cerita itu. Pak, itu ada Jangan juga ada. di perjanjian baru, Bapak. Saya tidak bawa tahu, kitab saya tahu. Matius 5. Ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap Ya. daripada setitik hukum Taurat itu batal. Iya, Lukas berarti dia 16:17. 100% menggenapi, menjalankan. sesuai Menggenapi dengan- maksudnya itu menghilangkan ya? Yesus datang ke dunia itu kan sebagai apa? Orang Yahudi toh, Pak. Dari suku Yahuda toh. Betul. Terus? Suku Yahuda juga mengikuti imam-imam Lewi toh, Pak. Menjalankan Taurat Musa toh. Nah, pada terus? saat itu Taurat itu di sana itu imam-imamnya justru mereka tuh menjadi pedagang di Bait Allah. Mereka tuh mengingkari hukum Taurat. Yesus terus? masuk di Bait Allah. Terus Mereka tidak- apa hubungannya tidak dengan baik dan Kristen benar. yang Aduh, Itu susah saja ini. pertanyaannya, Pak. Yesus Susah. masuk Allah itu. Mereka Ya, dengarkan. Saya menjalankan- rasa lebih enak yang John tadi daripada Anda. Ngeyelnya Anda itu kuadrat. Ada. Yang saya tanya, dengarkan saya. Yang saya tanyakan tadi itu, ada enggak legitimasi dari Yesus terhadap korban manusia untuk nebus dosa? Ada enggak legitimasi dari Yesus terhadap kitab saudara? Nggak ada. Yesus Nggak nggak ada. Berarti pengajaran Anda itu pengajaran ilegal. Terus kenapa Yesus Anda bawa-bawa kalau Yesus sendiri tidak mengajarkan? Itu karya penebusan Allah, Bapak. Karya penebusan. Sekarang kalau karya penebusan itu benar, Yesus pasti membenarkan. Saya mengikuti Alkitab yang disahkan oleh negara dan seperti itu. Kirain yang disahkan oleh Yesus. Ya udah, berarti Anda Itu pengikut negara, bukan Anda pengikut negara, bukan pengikut Yesus Anda itu. Itu Alkitab yang disahkan, saya mengimaninya. Iya, makanya aku bilang Anda pengikut negara, bukan pengikut Yesus. Saya mentaati negara karena di Alkitab dibilang taatilah peraturan pemerintah karena pemerintah itu semuanya kuasa pemerintah daripada Ya Allah. sudah, kesimpulannya Anda pengikut negara. Jadi bukan Anda pengikut Yesus. nggak enaku dewe, Pak. Itu saya sesuai dengan apa yang firmankan. Iya, kok siapa yang firmankan? Alah, mengotori mulut lagi. Sesuai yang difirmankan. Siapa yang berfirman? Pak, Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman? kuasa itu pemerintahan di bumi adalah dari hak Allah, Pak.
Iya, Pak saya Mahfud tanya, siapa katakan, yang berfirman kepada Lukas? Siapa? Bapak, saya nggak tahu siapa itu siapa. Cuman saya cukup mengimani apa yang saya baca di Oh, ya sudah. Tidur aja kalau gitu, Pak. Saya ini Kristen mas, saya hidupnya enteng-enteng aja, Pak, nyantai, kagak ruwet amat, Pak. Saya Ya nggak karena pernah. Anda bukan pengikut, karena Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus pasti Anda taat kepada hukum Taurat. Nggak Itu pernah aja intinya. mengkotak-kotik agama kalian, Islam, nggak pernah Hindu, Buddha, nggak pernah utek-utik saya, Pak. Oh, enggak bisa gitu. Yesus Nggak itu pernah. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mau menjadi pengikutku tapi tidak membenci ayah ibunya, anaknya, dia nggak bisa jadi pengikutku, nggak bisa. Anda nggak boleh menyederhanakan kayak begitu. Ajaran benar harus benar, salah salah. Jangan kayak ibu akan ada pedang, itu ada pertentangan maksudnya, Pak. Banyak yang menentang, Pak. Baik, Ada asumsi. pertentangan, ada pasti. Anda cuman banyak asumsi aja. Jadi kesimpulannya Anda tidak bisa membuktikan bahwa ajaran penyembahan kepada Yesus dan juga persembahan manusia kepada Theos itu hanya berdasarkan kepada negara, bukan kepada Yesus. Dah selesai. Silakan Bang Handi. Manusia Yesus sekarang di surga, Pak. Dia naik ke surga. Bohong, itu Duduk- bullshit, Pak. itu bohong. Itu kebohongan yang dilakukan agama Anda sudah 2000 tahun. Kebohongan yang Bapak ini ya di satu sisi mengutip ayat Alkitab, di lain sisi Bapak malah menghujat Alkitab. saya mengutipnya untuk menyadarkan Anda. Di mana dalilnya ada Yesus ke surga? Kalau ada saya berhenti dari sekarang jadi apologet. Mana dalilnya dia ke surga? Mana? Nggak Tunjukkan usah saya. berpikir, nggak mau itu, silakan. Bapak udah Mana? salah. Mana dalilnya Yesus ke surga? Mana? Kontradiksi dengan apa yang Bapak kutip. Bapak Mana sendiri, dalilnya? Anda mengatakan Yesus sudah di surga. Mana dalilnya Yesus di surga? Pak Nggak Sumar. ada. Kita saudara semua se-Indonesia ini. Betul. Kalau kita nggak saudara, kita tidak saling menasehati kayak begini, nggak saling mengingatkan kayak begini. Kalau kita bukan saudara, justru karena kita saudara lah, maka kebenaran harus diungkap, kesalahan harus diungkap, supaya tidak ada dusta di antara kita. Jangan sama kita itu saling membodoh-bodohi. Bapak Kan tuh gitu. dualisme. Dari satu sumber Bapak ambil untuk di suatu saat Pak, untuk Karena kitab saya yang menjelaskan bahwa kitab Anda itu sebagian disembunyikan, sebagian juga ada yang diungkapkan. Itu tuntunan dari kitab saya. Saya berbicara berdasarkan kitab saya. bahwa Bahwa di Alkitab loh, bukan dari Quran loh. Ini ya semua. saya paham Al-Quran itu datang menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu menyembunyikan sebagian dari Tuhan dan sebagian juga menyampaikan. Berarti apa yang saya sampaikan itu sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Bahas Al-Quran, Bapak mohon maaf, itu bukan enggak. ranah saya. Bukan begitu maksud saya. Dengarkan. Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu itu menyembunyikan firman Tuhan, menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka. Itu Al-Quran yang mengatakan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menjelaskan tentang apa yang kalian sembunyikan. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Ini jelas ini, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Al-Quran juga mengatakan, Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau menyembunyikan? Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi kalau saya membawa data Anda, di situ ada yang hak, di situ juga ada yang batil. Al-Quran saya mengatakan begitu. Oke, saya paham. Saya paham jabaran Bapak. Alhamdulillah. Saya pribadi seperti yang kemarin-kemarin, saya kagum, saya menghormati beliau Nabi Muhammad. Dia baik Pak orangnya Pak. Pada saat perang tidak membunuh orang tua, tidak membunuh anak-anak. Beda dengan nabi-nabi Yahudi terdahulu, bayi saja dibantai. Betul kan Pak? Betul, karena itulah kemudian beliau datang kemudian mengangkat derajat oknum yang kalian hinakan, kan gitu. Dia adalah manusia suci, dia yang diselamatkan oleh Allah. Tapi di tempat Anda dia dikutuk, dia harus mati. Aduh, parah. Teman-teman saya, kamu nggak boleh bicara saya anak cangkemmu dewe terhadap beliau, Nabi umat muslim saudara kita. Kamu harus baca risalahnya, riwayatnya, itu sejarah.
Dia tuh baik orangnya, saya bilang Pak. Saya membela Pak, demi nama Tuhan. Biar saya tidak dapat rezeki seumur hidup saya kalau saya berbohong Pak. Iya, Anak memang harus Anda bela. Karena kedatangan beliau itu untuk Anda juga. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Anda juga manusia. Beliau datang untuk Anda juga, tapi Anda tolak. Kan gitu. Pak, bukan saya menolak, Pak. Jangan katakan saya menolak. Karena di dalam Bible saya nggak ada. Kalau di dalam Bible saya ada satu kalimat hormati imani Nabi Muhammad, saya akan menghormati. Nggak ada begitu, Bapak. Bapak harus paham, Pak. Tetapi Paham, tapi Yesus mengatakan akan datang seorang penolong lain. Seorang ini Itu siapa? Roh Kudus bagi kami. Bolehkah Bapak. dikatakan Roh Kudus itu seorang? Dia pribadi lepas pribadi, Bapak. Nah, Beda kalau dengan roh. iya, Gitu. kalau yang Anda maksud Roh Kudus ini jelas di dalam kitab Saudara Yohanes 16 tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa iya ada Tuhan seperti itu? Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya semua kan sumbernya dari Allah Bapa di dalam. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Jadi begini loh Pak, di dalam kami Bapak sudah tahu arti Tritunggal, teologi udah tahu kan Pak Sumaya. Tahu, Paham. tahu. Ya, Oke. tahu. Tidak akan datang seorang penolong yang lain. Ya. Ya, kan dalam arti kata setiap orang kan beda. Jadi begini loh Pak, mohon maaf sebelumnya ya. Ya, silakan. Bapak bilang maksudnya itu ditujukan kepada beliau Nabi Muhammad. Oke, itu persepsi Bapak secara Islam. Saya menerima kebebasan berpikir Bapak. Saya menerima semua itu. Tapi Bapak nggak boleh memaksakan kepada saya mengatakan kami ini kafir jika menolak beliau gitu loh. Paham, Pak? Oke, baik. Boleh Anda Boleh. tolak. Sekarang saya boleh bertanya kepada saudara. Ada anjuran ke situ, Bapak. Oke. Saya ingin tahu dari saudara saya ini. Pengajaran Yesus kepada Bani Israel, jelas Yesus memberi pesan kepada muridnya. Pesannya adalah, ketika penolong lain itu datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang tolong tunjukkan di dalam agama Anda aspek-aspek memuliakan Yesus. Tolong Anda tunjukkan. Satu apa? Bahwa bukti Kristen memuliakan Yesus. Satu aja. Oke. Silakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan pikiranmu. Kasihlah manusia. Bung, Dirimu sendiri. oknum. Dari sini aja Anda sudah gagal. Saya minta pengakuan Yesus ketika penolong lain itu datang. Penolong itu akan memuliakan aku. Sekarang tolong tunjukkan kemuliaan yang diterima Yesus dari Kristen. Satu aja. Saya ingin tahu. Penasaran saya, Pak. Ya banyak Merayakan hari Natal. Setiap hari memuliakan nama Dia, ya kan? Pak, saya minta satu aja. Satu aja. Merayakan hari Natal. Saya tidak minta ke ibu, saya minta ke bapak ini. Satu aja, saya ingin tahu. Penasaran saya, Pak. Umur saya sekarang 40, sedikit lagi 44. Saya belum pernah melihat ada prosesi memuliakan Yesus di dalam Kristen. Hari ini mungkin dari bapak saya minta satu aja. Tindakan memuliakan Yesus dari Kristen. Please. Silakan. Dia mengikuti semua ajaran Dia, Bapak, mengasihi sesama manusia, mengasihi Allah, Tuhan Allah dengan segenap akal pikiran kita. Anda nggak bisa menunjukkan, bukan? Gini loh Pak, saya nggak bisa masuk ke dalam Bapak. Pak, kepada saya aja nanti saya. Nggak bisa. Anda nggak bisa menunjukkan. Karena memang sejatinya agama Anda bukanlah yang disebut datang setelah Yesus, bukan? Pak Suman, di dalam kami itu finally Alkitab is Kasih over. izin dulu. Bang Jama kasih contoh bagaimana Nggak bisa katakan Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa. Kasih contoh dulu Bang Jama. ada ajaran ke situ, Bapak. Paham, Pak? Iya. Jadi Kecuali ada ajaran Alkitab saya, kamu harus mengikuti Muhammad, tapi saya tidak mengikuti. Bung, saya tidak berbicara mengenai Nabi Muhammad. Karena Oknum nggak yang ada.
Seorang penolong lain yang datang setelahnya itu memuliakan aku, bukan mengutuk, bukan merendahkan aku, bukan menghujat aku, mengatakan aku anak binatang lah, aku terkutuk lah, aku Tuhan. Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Seorang penolong lain ini akan mengajarkan memuliakan Yesus. Oke, Bukan saya membunuh ya. juga persepsi dalam sudut pandang itu nggak apa-apa. Ya, silakan. Saya terima kasih kepada Ya. saudara saya karena berbuat baik kepada Isa Nabi kalian. Di dalam kami adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. It's Ya, okay. silakan. Agamamu, agamaku adalah agamaku ya Pak. Nah, di dalam hal ini, jadi begini Pak, saya menghormati Nabi Muhammad. Saya pribadi, walaupun macam-macam orang bilang begini, begono, saya nggak ambil pusing Pak. Ya, saya pelajari sejarah, ternyata beliau baik ya orangnya. Dia bilang, kenapa? Dia tidak sembarang membunuh saat orang itu ya di mana itu Mekah. Dia tidak membunuh orang tua, dia anak-anak tidak dibunuh, dia hanya membunuh tentara. Itu gentle Pak, satria sejati itu bagi saya Pak. Ya, oke, Bapak paham ya. Saya bandingkan dengan nabi-nabi zaman dahulu. Kok kejam amat sampai bayi dibunuh, ternak dibunuh. Itu bukan kami Pak, itu Judaisme Israel kuno Pak. Jadi paham, jadi perbedaannya antara Judaisme dengan Kristen di situ. Kadang saya lucu, ada saudara muslim mau nyerang saya secara kitab ya, pakai ayat perjanjian lama, itu saya kata itu beda Pak. Nah, Yesus menggenapi Taurat itu Nah, sebenarnya. itu penghinaan, Pak. Itu penghinaan. Menggenapi dengan cara mati itu penghinaan, Pak. Oke, Gak Bapak. ada ya. Itu penistaan Anda terhadap. Makanya aku bilang tadi, Yesus mengatakan ketika penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Yang Bapak sajikan barusan penghinaan. Masakan Yesus itu menggenapi dengan cara membatalkan hukum Tuhan? Aduh, kayak mana ceritanya tuh? Iya, it's okay. Sementara pembunuhan terhadap Yesus itu bukan atas kehendak Yesus. Itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh Yesus. Jangan kau bunuh orang yang benar. Kenapa Yesus tidak boleh dibunuh? Iya, Karena Yesus adalah orang yang benar. Iya, Bapak kan tahu kronologinya, tahu kan? Imam-imam Farisi, ahli-ahli Taurat zaman itu, biarlah darahnya tertanggung atas keturunan dan anak cucu kami. Ada kan? Betul. Tetapi sekarang Anda logikanya di mana ketika pembunuhan terhadap Yesus Anda benarkan sebagai suatu tindakan yang benar. Udah oleh Nazi mereka tercerai-berai. Sekarang saya tanya, menurut saudara saya, Bapak Samuel, pembunuhan Yesus, penyaliban terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Aduh, kalau masalah karya Tuhan apa karya iblis, saya tidak mau. Saya permisi, saya nggak mau ke situ ya Pak. Ini Anda menyembunyikan. Sebenarnya Anda menistakan Yesus, bukan memuliakan. Kenapa? Karena pada prinsipnya Anda memperoleh anugerah keselamatan dengan Yesus mati di atas tiang salib. Itu endingnya di situ Pak. Maka saya menguji iman Anda. Apakah betul Anda memuliakan Yesus? Kamilah Muslim ini yang memuliakan beliau. Tahu, saya tahu. Nah itu dia, makanya berarti sosok yang datang setelah dia adalah baginda yang memuliakan dirinya, bukan Paulus, bukan Lukas, Markus dan semua yang kemudian justru mengajarkan penistaan kepada dirinya. Makanya saya tanya, apakah penulis kitab saudara mendapatkan wahyu dari Roh Kudus atau itu hasil penyelidikan, kan gitu? Masih beliau, tapi begini, sekali lagi saya ulangi, tidak ada kewajiban di kami untuk mengimani apa yang Bapak imani Pak. Kami menghormati, saya pribadi menghormati dengan sungguh Pak. Ini di sini banyak orang pintar ya, selidiki. Di sini nggak ada yang memaksa Bapak memeluk Islam loh Pak Samuel. Gitu loh, tapi jangan katakan kami kafir karena tidak mengimani apa yang Bapak yakini. Boleh saya tambah sedikit Bang Juma ya? Sedikit enggak. Jangan katakan kami kafir. Sementara Paulus mengatakan Kristen itu kafir. Kayak mana ceritanya itu Bang? Ada anjuran ke situ Bapak. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir, kata Paulus. Kita kerja schedule-nya nggak ke situ Pak, schedule, tahu schedule Pak. Jadi schedule-nya udah is finish finally sampai di itu wahyu doang. Schedule-nya di situ sampai situ akhirnya endingnya. Ya, jadi Anda jangan mengatakan jangan sebut kami kafir sementara Yesus memberikan kaidah orang yang tidak bersunat adalah kafir. Saudara saya Muslim yang saya sayangi, kenapa kok kami Kristen dibilang menutup diri dari kebenaran Islam?
Karena schedule-nya kami tuh sampai di situ doang. Endingnya udah selesai, finished, is over. Oh, Anda salah kalau begitu. Karena Yesus memerintahkan untuk ikut kepada Roh Kudus yang datang setelah Dia. Kenapa Anda malah tidak ikut? Kenapa Anda ikut malah kepada roh jahat? Yang mengajarkan Yesus terkutuk, Yesus mati, Yesus jadi mayat, diludahin, ditampar. Kenapa Anda ikuti roh jahat seperti itu? Itu kan kejahatan. Itu penganiayaan dan penghinaan, penistaan kepada Yesus. Kenapa Anda ikuti? Bukankah perintahnya untuk ikut kepada roh yang suci, yang mengajarkan untuk memuliakan dirinya? Ada perintah loh. Oke, Bapak nggak setuju dengan ajaran Paulus. Paulus itu nggak setuju, ya kan? Saya mendengarkan ajaran Yesus. Jangan mengikuti antikristus, kan gitu. Nah, Bapak mendefinisikan Paulus antikristus. Bapak tahu risalahnya Paulus nggak dulu sebagai apa? Ya, Dia tuh dengarkan Pak. Saya tanya dulu. Bagaimana caranya orang menyamar bisa menjadi pengikut Yesus? Pak, itu Paulus perwira Romawi, Pak. Bapak Iya, saya tahu. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya Paulus ini berpura-pura menjadi pengikut Yesus? Bagaimana caranya? Pak, itu dia matanya dibutakan oleh kuasa ilahi, Pak. Oh, itu karena menggenapi apa yang Tuhan katakan dalam Ulangan 18. Nabi palsu akan mati, mengenaskan. Pembunuh orang Nasrani mula-mula, Pak. Dia perwira, Pak. Kaptennya orang Romawi. Aduh, Bapak baca Lukas 21, Bapak. Baca data nomor 8-nya sampai nomor 12-nya. Waspadalah akan datang pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang mengajarkan sesuatu bahwa akulah Tuhan. Tapi di data 12-nya dikatakan, namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat ini datang, terlebih dahulu serigala ini membunuh, menganiaya, menzalimi, memenjarakan dan memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadah. Siapa yang melakukan itu, Pak? Kasih saya spasi bicara, Pak. Bapak jangan bicara terus. Tadi Bapak khutbah di dalam memakai bahasa Arab, bahasa Quran, saya dengarkan, Pak. Banyak saksinya loh, Pak. Enggak, sekarang saya tanya dulu. Sekarang bagaimana Anda bisa membebaskan Paulus itu sebagai serigala, gimana? Ciri-ciri kalian tuh seperti itu, nggak mau kasih spasi. Itulah. Coba, bagaimana caranya Anda bisa membebaskan Paulus dari serigala, sementara dia sendiri mengaku serigala? Ayo. Pak. Jadi gini, saya fur Bapak. Bapak saya kasih waktu 22 menit. Bapak kasih saya waktu 30 detik. Saya fur Bapak. Oke. Boleh ya? Kasih saya waktu 30 detik, Pak. Nanti Bapak boleh bicara 2 menit. Oke. Bapak tahu sejarahnya Rasul Paulus, tahu kan? Hafal di luar tumit. Saya hafal Paulus itu. Romawi, dia membunuh para Kristen mula-mula. Bukan Kristen yang dibunuh. Aduh. Yang dibunuh itu muridnya Yesus. Ada aja. Kristen itu di Antioquia, Pak. Paulus tidak pernah membunuh. Dengarkan. Paulus tidak pernah membunuh di Antioquia. Dia membunuhnya di tanah Yudea. Muridnya Yesus yang dibunuh. Kristen itu nanti di Antioquia. Jangan mengatakan yang dibunuh Kristen. Nggak ada. Kristen lah pembunuh itu sebenarnya. Udah lanjut. Lagi. Bapak kan saya kasih waktu 2 menit. Iya, tapi bernarasi itu harus berilmu. Jangan asal cuap-cuap. Anda lagi berhadapan dengan Bang Suma yang paham betul dengan Bible. Iya. Oke. Boleh, Anda paham silakan. Iya. Ini baru detik loh, Pak. Waktunya Bapak makan lagi 20 detik. Ya, silakan. Oke. Itu kan Islam juga mengajarkan pakai akal dan kasih sayang juga ada kan di situ kan ya. Oke. Ya, silakan. Tahu betul enggak? Tahu kan sejarahnya Paulus perwira Romawi ya kan. Kenapa kok dia bisa begitu menjadi pengikut Kristus yang paling depan bahkan ya kan? Kenapa? Bapak tahu sejarahnya kan? Apakah tidak pantas dijadikan rasul? Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu, Pak. Dan dia dalam perjalanan menuju pulang ke tempatnya, dia menerima wahyu. Ada kan tertulis. Nah, di situ Bapak silakan lanjut. Oke, jadi gini. Yesus itu minta waspada kepada ahli Taurat. Paulus, ahli Taurat. Waspada kepada orang Farisi. Paulus, orang Farisi. Terus, Anda mau meloloskan Paulus hanya gara-gara dia mengajarkan Yesus itu Tuhan, Yesus mati, bangkit hari ketiga. Gitu. Bapak. Katanya 2 menit. Oh iya, satu setengah. Iya. Ya kan gitu. Iya kan? Nah, sekarang orang Farisi yang mendirikan agama selain Paulus itu siapa? Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikutnya itu siapa?
Matius 23 nomor 15, waspadalah celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, Anda tidak bisa membantah. Kejadian 49 nomor 27, ketika kemudian Yakub memanggil ke-12 murid anaknya, semua anaknya itu diramal. Setiba ke Benyamin, Yakub mengatakan, Benyamin, engkau berlaku seperti serigala. Pada pagi hari engkau menerkam mangsamu, pada sore hari malam hari engkau membagi-bagikannya. Keturunan Benyamin disebut sebagai serigala. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah Benyamin, aku orang Yahudi asli dari keturunan Benyamin orang Farisi. Jadi yang menggenapi setelahnya, yang nyamar-nyamar sebagai serigala, sebagai domba siapa? Dipenuhi oleh Paulus. Makanya ketika ada prosesi penyaliban terhadap oknum yang dikatakan sebagai pengganti daripada orang benar, itu dijual ke Romawi, dijajakan rampasan itu kepada Romawi. Makanya Anda akan mengatakan, oh kami bukan Yahudi Pak, kami Kristen, itu berlaku hukum Yahudi, bukan lagi kami. Nah, itu kenapa? Karena Anda mengambil hak Yahudi yang dibagi-bagikan oleh Paulus kepada saudara. Oke, Gitu Pak. Iya, silakan. saya minta diskon lagi boleh nggak Pak? 1 menit. Ya. Itu Bapak dulu ya. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak, Bapak bisa membedakan antara definisi Nasrani itu ya ada 2. Pertama kan adalah Katolik. Bapak tahu Protestan, Martin Luther tahu kan? Iya, Martin tahu. Luther kan tolak dengan segala tradisi doktrin Katolik itu loh Pak. Ya itu perbedaannya di situ loh Pak. Di situ itu Pak. Kebetulan saya ini adalah yang di pihak Martin Luther, Pak, Protestan. Jadi saya enggak 100% membenarkan apa yang diajarkan Paulus, tata cara dia segala macam seperti yang mereka adur dulu daripada saat dia sebelum mengenal Yesus ya kan, saat mereka ada dalam menyembah segala dewa-dewa yang begitu banyak ya kan, merefleksikan dalam rupa patung apa, oke lah, is number 2 lah bagi saya atau Pak. Yang penting kita sama keimanan kita. Makanya ada Martin Luther Pak, Protestan yang nggak setuju. Bahkan Kristen dan Protestan itu pernah berperang, Bapak tahu kan? Dark Age, sejarah kegelapan, zaman kegelapan Eropa. Tahu kan sejarahnya Pak? Oke. Oke, siap. Oke ya. Tinggal 2 sebelum detik. Nah, disitulah Bapak. Jadi Bapak harus bisa membedakan definisi antara Katolik dan Kristen itu, walaupun kami dalam satu doktrin Trinitas yang kami percayai Pak. Dilanjut Pak Sunda. Oke, baik. Jadi kembali kepada tema yang tadi ya, bahwasanya ketika muncul pernyataan Yesus dalam kitab saudara, di antara Yahudi, Kristen, dan Islam, yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Itu kesimpulan saya Pak. Terima kasih Pak. Saya tahu. Terima kasih. Oke. Nah, kalau saudara mengatakan Kristen memuliakan Yesus dengan menyembah Yesus, itu salah. Karena Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada yang ada di atas. Itu pengajaran Yesusnya, itu jelas itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Berarti ada 2 oknum yang harus dikenal di sana. Yang pertama adalah Tuhan yang benar dan yang kedua adalah utusan Tuhan yang benar. 2 ini tidak bisa kemudian dikatakan satu. Karena satu pengutus, satu utusan. Itulah tiket untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Ketika menghilangkan 2 aspek ini, maka di dalam kehidupan Anda tidak akan menemukan kebenaran yang Yesus ajarkan. Hidup kekal, menerima Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan itu hanya ada polanya di dalam Islam. Kalau kami menyaksikan itu, maka itulah yang kami sebut syahadatain. Persaksian kepada 2 hakikat. 1 hakikat pencipta, 1 hakikat utusan pencipta. Makanya kesaksian Yesus Pak, di dalam Yohanes 5 nomor 36, tidak ada yang bisa bantah. Kalau ada yang membantah kesaksian Yesus, disitulah kita bisa membuktikan bahwa orang tersebut bukan pengikut, tetapi pentuhan. Pentuhannya Yesus. Mereka golongan orang-orang yang akan diusir oleh Yesus nanti.
Kesaksian Yesus terhadap dirinya di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa setiap pekerjaan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Bukan setan, tapi Bapa, Tuhan. Aku datang bukan karena diutus sama setan. Aku datang bukan karena diutus oleh siapapun. Tetapi Tuhan yang mengutus aku. Kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Islam ada di situ, Pak. Kalau di Kristen, kesaksiannya Kristen adalah Yesus itu adalah Bapa yang inkarnasi menjadi manusia. Ini konsep yang berbeda dengan kesaksian Yesus. Ya, saya kira gitu, Pak Samuel, bahwasanya saya percaya kepada kesaksian Yesus tentang dirinya. Siapa aku menurut aku? Aku adalah utusan Tuhan. Siapa Yesus menurut Kristen? Yesus adalah Tuhan. Sekarang siapa yang benar? Yesus atau Kristen? Pasti Yesus. Pasti Yesus yang benar. Silakan. Bapak, jadi begini ya Pak ya. Yang namanya kolom agama Kristen itu sebenarnya saya nggak ambil pusing Pak. Di luar negeri itu nggak ada Pak kolom agama. Cuma di sini aja Pak. Religion ya kan, kita kalah paspor KTP. Di luar negeri kalau Bapak bikin paspor nggak ada tuh kolom agama. It's okay, no problem Pak, begitulah. Jadi begini kesimpulannya, saya berterima kasih kepada saudara Muslim karena begitu menyayangi Tuhan kami, Nabi bagi kalian, Isa Al-Masih Tuhan bagi kami. It's okay ya, agamamu beda dengan aku, oke ya. Nah, jadi silakan Bapak berpersepsi ria dengan sudut pandang keislaman Bapak. Jadi memang kita berbeda Pak dalam sudut pandang, tapi kita juga adalah, kita masing-masing jangan mengatakan kita ini tidak bertuhan Pak. Bapak setuju nggak parameter saya Pak? Saya juga bertuhan walaupun beda akidah dengan Bapak, ya kan? Silakan Bapak dengan sudut pandang Islam Bapak. Jadi kita ada hidup saling enak. Jadi begini, mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Jadi begini, jadi kalau misalkan ada yang katakan kami itu kafir, begitu loh Pak. Loh kok bisa? Kafir dari siapa? Menutup diri dari keislaman dan daripada Nabi kan. Loh mohon maaf saya bilang, saya nggak ada anjuran sih, kecuali di dalam kitab kami ada anjuran saya menutup diri baru boleh. Pantas dong kalian gitu kan kami gitu loh. Karena ada anjuran, kenapa kok saya nggak ngikuti gitu loh ya kan. Tapi di sini finally is ending, nggak ada hal itu Pak. Kok Tadi sudah dibacakan ayatnya Pak sama Bang Juma. Yesus minta penolong lain. Itu siapa penolong lain itu Pak? terima kasih Bapak, terima kasih saudara-saudaraku. Siapa penolong lain itu menurut Bapak di situ? Iya, bagi kami adalah Roh Kudus. Roh Kudus, baik. Kita gunakan yang gunakan akal di sini Pak. Pak, kita gunakan akal. Dan parameternya udah setuju. Jangan paksakan akidah Bapak kepada Saya kami. tidak memaksa Pak. Di sini saya mengajak Bapak untuk berpikir Pak, bukan memaksa. Pengajarannya Bapak. Ketika Bapak mengatakan kalau roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, saya tanya ke Bapak, Roh Kudus mengajarkan apa yang diajarkan sama Roh Kudus. Sementara kalau Bapak menyangka Roh Kudus itu adalah Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mengutus Tuhan? Karena Roh Kudus nggak kelihatan, apa yang mau diajarkan? Apa mungkin yang namanya Tuhan mengutus malaikat? Itu pun tidak mungkin. Kenapa? Karena malaikat tidak kelihatan. Makanya yang Allah utus, yang Tuhan utus, itu adalah manusia Pak. Itu adalah manusia. Sebentar ya. Persepsi Bapak nggak bisa seperti saya. Bapak nggak pernah merasakan hadirat. Saya kan mengatakan bilang ke Bapak, saya tidak memaksa, tetapi saya mengajak Bapak untuk berpikir. Ketika yang namanya Yesus mengatakan, Yesus meminta kepada Bapak, meminta roh kebenaran. Roh kebenaran itu manusia Pak. Supaya apa manusia itu? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri toladan. Itulah manusia yang diutus. Tidak mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan. Ya. Sebentar Bos, sebentar. Ya. Dengan ambil ayat yang santai. Barusan saja Bapak sudah menghinakan Nabi kami Pak. Apa Bapak menyangka kalau Nabi kami adalah Nabi Muhammad Pak? Nabi Musa pun Nabi kami Pak. Bapak tadi mengatakan kalau Nabi Musa itu masuk neraka. 99% Nabi Musa bisa melaksanakan, tapi 1% Nabi Musa tidak bisa melaksanakan. Nabi Musa masuk ke neraka. Bapak, sebentar Bos. Sebentar. Bapak jangan menghina Pak. Nabi Musa itu Nabi kami Pak. Nabi kami juga. Jangan menghinakan Nabi kami. Seorang Nabi Musa saja, Bapak berani mengklaim kalau Nabi Musa itu masuk ke dalam neraka. Nabi Musa diangkat langsung oleh Allah. Bapak ini siapa? Bapak siapa di sini?
Ya, pada saat Bapak bersekolah Pak ya, Bapak bersekolah, ada 10 soal Pak, ada 10 soal. 3 soal itu dikatakan salah, Bapak tetap masih lulus Pak. Masih lulus. Apalagi tadi Bapak statement Bapak mengatakan 99,9% Nabi Musa melaksanakan hukum Taurat, tetapi ada satu yang gagal. Nah, artinya Nabi Musa masuk neraka. Lancang mulut Bapak bicara seperti itu kepada Nabi kami, Pak. Sudah kekejian Taurat, Bapak. Kekejian Taurat kan Bapak tidak boleh seperti itu, Pak. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh berkata seperti itu. Nabi Musa, Nabi kami, Nabi Musa diutus oleh Allah. Nabi Musa Bapak mengatakan masuk neraka, sedangkan Nabi Musa diangkat langsung oleh Allah. Bapak siapa? Yang angkat siapa? Mau masuk surga? Enggak, saya nggak berharap. Saya berharap, Pak. Saya nggak berharap. Ya sudah, memang jangan berharap, Pak. Kristen tidak ada harapan untuk masuk ke surga, Pak. Tidak ada. Saya cuma menjalankan apa? Caranya yang terbaik pada saat saya ada di dunia, gitu aja simpel saya, Pak. Iya, standar Islam itu bukan kebaikan, Pak. Tetapi standar Islam adalah kebenaran. Pengajaran menurut dari Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan kebaikan, Pak. Kebenaran dulu, baru kebaikan. Iya, saya akui, banyak nggak umat Kristen yang baik? Banyak, Pak. Saya mengakui kok. Mengakui saya, Pak, itu, Pak. Tetapi kebaikan itu, apakah dia punya yang namanya kebenaran? Tidak punya, Pak. Dia tidak punya kebenaran. Ya, begitu, Pak ya. Pak. Oke. Pak Polo mau bicara, Pak Polo, sebelum dilanjut. Oke, Pak Suma, terima kasih waktunya, Pak Suma. Baik, Pak Samuel, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kasih. Mohon maaf juga Pak Samuel ya. Mohon maaf ya. Biasalah dalam diskusi kita biasa. Saya mohon maaf juga kalau ada saya ngomong dulu ya. Saya bingung lagi. Oke, Pak Samuel, terima kasih. Inilah akhir diskusi, kita saling memaafkan. Kita tetap berteman sebagai manusia, Pak. Iya, terima kasih. Oke, makasih. Ke Pak Polo, silakan Pak Polo, ada yang mau ditanggapi? Oke, baik. Makasih ya. Ya. Selamat malam ya, teman. Saya cuma mau pertanyakan narasinya Bang Suma tadi yang mengatakan bahwa Paulus membunuh murid Yesus. Coba dalilnya di mana? Dia membunuh murid Yesus. Setahu saya itu, dia memang rencana membunuh. Tetapi dia ketemu Yesus di jalan ke Damsik. Akhirnya dia bertobat. Lalu diangkat menjadi rasul. Silakan Bang Suma. Ya, Paulus bertobat. Boleh saya, Bang? Ya, boleh silakan, saya, Bang? silakan. Menjelaskan mengenai soal fakta-fakta yang tertulis di dalam Bible. Bukan berdasarkan dari pernyataan umat muslim. Setinggi apapun otoritas yang namanya punya titel apapun juga kekristenan, tidak akan pernah yang namanya bisa membantah. Bukti kejahatan, Paulus adalah pembohong kelas kakap, penipu, orang jahat, penyesat, berani menentang firman Tuhan, dan memperbolehkan yang namanya dusta. Silakan Bapak baca dalam 1 Korintus 6 nomor 12. Paulus seperti itu. Bukan itu pertanyaan saya. Cuma bilang kan dia membunuh murid Yesus. Sini, udah stop. Gimana buktinya dia membunuh Yesus? Saya berikan data saya satu sebelum ke Banjuma. Kisah 9, 1 Sebutkan namanya siapa yang dia bunuh itu. Dengerin dulu. Stefanus. Jadi saya bacain ya. Sementara itu Saulus terus saja ingin mengancam dan membunuh pengikut-pengikut. Gitu, Pak. Membunuh, Pak. Kalau Stefanus itu Pak dirajam, Pak. Tidak ada di situ Paulus, dilempar batu dia itu. Bapak sembarangan ya, saja. itu atas persetujuan siapa Stefanus itu dibunuh? Baca Kisah Para Rasul 8 nomor 1 bahwa Stefanus mati dibunuh karena Paulus setuju. Saulus setuju, ya. Cap jempol dari siapa? Itu pada saat itu dia belum menjadi murid, Pak. Dia belum menjadi rasul, Pak. Artinya pernah membunuh, Pak. Dan tidak ada buktinya, Pak. Di mana persetujuannya? Tidak ada. Mana dituliskan bahwa ada Paulus itu bersetuju? Mana kasih Baca saya? Kisah Para Rasul, Pak. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 19 nomor 20 Kisah Para Rasul 22 19 nomor 19 20. Dan ketika darah Stefanus di saksimu itu ditumpahkan, aku Paulus ada di situ dan menyetujui perebutan itu dan aku. Mengapa pakaian mereka yang membunuhnya? Silakan Bapak baca. Paulus menyaksikan. Bukan Paulus cuma mungkin menyaksikan, tapi dia tidak menyetujui. Dia kan waktu itu belum
belum Baik, menjadi Bapak baca kisah penguasa. para Rasul 8 nomor 1. Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Baca sama Bapak di situ. Setuju, itu bukan berarti dia yang menentukan, Pak. Bukan dia yang membunuh. Kan cuma dia Baik. setuju aja, bukan dia membunuh. Ternyata inilah ajaran kasih ya. Ajaran kasihnya luar biasa ya. Ajaran Enggak, pembunuhan Bapak luar itu biasa. Kamu terlalu Saya bacain aja Pak ya. memprediksi. Saya bacain ya. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan semua seorang muda yang bernama Saulus. Sedangkan mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah Stefanus itu penganiayaan yang murid hebat. Yesus kah? Saya 12 baca murid dulu, Pak. Yesus kah? Saya baca dulu, Stefanus Pak. kah? Saya baca dulu, Pak. Nanti habis ini Bapak tanggapi itu. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebut ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itulah Pak. Jadi sebelum bertobat ya mereka banyak menganiaya dan membunuh, Pak. Iya, enggak apa-apa. Tapi kan yang saya maksud itu 12 murid, Pak. Murid Yesus itu kan 12. Jadi Bapak sudah akui Yesus Pak Saulus pernah membunuh ya, Pak? Bukan dia membunuh, Pak. Dia cuma menyetujui kan. Bukan berarti dia membunuh. Pak, Emangnya seperti- tangannya kotor. Dia mengotori tangannya di situ. Oh jadi terus dia masuk penjara 2 tahun ngapain, Pak? Kenapa? Ah, itu kan karena dia ini melawan pemerintahan itu kan. Jadi Yesus, Romawi. jadi Saulus pemberontak. Karena dia menjadi pengikut Yesus. Jadi Saulus menurut Anda nggak pernah berbuat jahat ya? Dulunya, Pak, sebelum dia jadi rasul. Oke lah, kata-katanya dia orang Yahudi, anaknya muridnya gambar. Ya, Sedikit, silakan, Bang Pak Juma. Handi. Lanjut Pak Juma, lanjut. Oke. Bapak mengatakan Paulus itu tidak membunuh, tapi mengaku pembunuh dia. Ya. Nah, dia mengaku pembunuh. Dia mengakui, Pak. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Berarti memenuhi nubuatan Yesus di dalam Lukas 21. Jawab Yesus. Itu sebelum dia jadi rasul kan, Pak. Iya, sabar Pak, sabar. Dan dia juga tidak membunuh murid 12 Sabar. murid kan, murid Sabar. utamanya Yesus kan, bukan dia yang bunuh. Sabar Pak, sabar. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau ini akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Jangan kamu mengikuti mereka. Jangan kau ikuti Paulus. Itu konteksnya nabi-nabi palsu, Pak. Sabar. Yang akan Iya, datang. ini Paulus Akhir inilah zaman. nabi Itu palsu akhir itu. zaman Dengan itu. bukan akhir zaman, Pak. Bukan akhir zaman. Paulus Pak, bukan nabi akhir. palsu. Pak, bukan akhir zaman. Dengarkan saya. Di Lukas 21. Bukan akhir zaman, Pak. Murid nubuatan, bertanya. Pak. Itu nubuatan Yesus, Pak. Dengarkan. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Kata murid itu, Guru, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Nah, apa kata Yesus kepada murid tersebut, kepada orang tersebut, kepada oknum tersebut, kepada orang yang hidup sesama dengannya tersebut? Dia katakan apa? Waspadalah supaya kamu, berarti muridnya, bukan Kristen, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Makanya keturunan murid-murid Yesus tidak ada yang menjadi Kristen.
Nah, di Pak, data perkataan Yesus sabar, itu sabar. bukan pada saat itu aja Pak dilaksanakan. Sabar, Pak. sabar Pak, sabar. Terjadi Iya, juga di sabar. akhir zaman Pak. Sabar, sabar, Bukan sabar, untuk hari sabar. itu juga dipakai Pak. Sabar Pak, sabar. Dikatakan di data selanjutnya, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap. Kamu, murid Yesus, kamu akan ditangkap. Kamu akan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Kamu akan diserahkan ke penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Mari kita lihat. Betul, tapi kan Iya, tidak nah, relevan dengan yang nabi palsu itu Pak. Sekarang Bahwa ada yang gini, menyebut nama sekarang Tuhan. dengarkan, Tidak sama, dengarkan Pak. Apa kalau Pengakuan Paulus, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tergenapi tidak? Yang tadi. Bukan yang itu Pak yang dimaksud. Loh. Itu kan Kenapa nanti Anda akhir ingin zaman, Pak, itu kenapa akhir zaman. Anda mencari akhir zaman kalau murid Yesus mengalami? Karena kan terbukti sekarang sudah nubuatan banyak nabi palsu Pak. Sabar Banyak dulu, pengejaran sesat. sabar dulu. Kenapa Anda mencari akhir zaman kalau muridnya Yesus betul-betul mengalami keadaan itu? Dan pelakunya adalah Paulus. Kenapa Anda ingin melarikan kemana-mana? Dan memang itu kan sudah dikasih tahu sama Yesus Pak. Nah, bahwa kau artinya mengikut gini. saya itu mengikut salib. Artinya gini. Itulah salib yang dia pikul, Pak. Sabar. Dianiaya. Itu kan sudah Janganlah dibilang. kamu mengikuti mereka. Artinya Yesus melarang mengikuti Paulus atau tidak? Mereka yang mana nih? Mereka yang mana nih? Sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini ucapan siapa? Pak, itu waktu Pak, zamannya Yesus itu ini umur berapa ucapan itu si Paulus, Pak? ini Itu Paulus ucapan berumur siapa? belasan tahun, Pak. Ini ucapan siapa, Pak? Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini ucapan siapa? Jawab. Saya nggak tahu ucapan siapa. Di dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan untuk membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap ke imam besar. Tapi kan tidak ada murid yang 12 orang itu dia bunuh. Tidak ada. Nah, ini Bukan dia. aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Lalu laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini siapa pelakunya? Siapa ini, Pak? Ini pengakuan Yang siapa? murid Yesus yang dia kejar itu Pak, yang ke Damsik itu Pak. Tapi Saya kan tanya, akhirnya kan batal Pak. Saya tanya, Itu murid Yesus itu yang 12. Iya, bukan. Terserah Akhirnya mau ketemu murid Ananias. siapa, mau murid siapa. Yang jelas saya tanya dulu, siapa yang menggenapi nubuatan Yesus tadi? Yang membunuh, menganiaya murid-murid Yesus, siapa yang menggenapi? Banyak Pak. Bukan cuma Ya enggak, yang Anda kenal, Sekarang yang Anda saya kenal. di Indonesia banyak Pak yang menganiaya. Kok darinya ke Indonesia, Pak? Indonesia Ya, belum memang, ada itu di kan abad buatan, pertama. Pak. Hei, penyesat. Indonesia Itu kan belum buatan, ada. Pada saat abad pertama yang menganiaya murid Ah. Yesus itu siapa? Jawab. Firman Tuhan itu tidak berlaku pada zamannya saja Pak. Saya Berlaku di tanya, kekal, yang melakukan penganiayaan kepada murid Yesus angkatan pertama itu sopo? Mbah Yu. Jawab. Paulus itu udah selesai. Paulus. Apa Paulus perintahnya? Apa perintahnya? Paulus apa dia punya kuasa? Tidak ada. Itu kan penguasa yang ini. Apa yang perintahnya? menyanyikan. Apa ya perintahnya Yesus? Janganlah kamu mengikuti mereka. Berarti Yesus melarang mengikuti Paulus. Betul? Siapa bilang? Siapa bilang? Ini larang dalilnya. mengikuti Paulus? Jawab Paulus, Paulus kan yang mengangkat rasul dia diangkat oleh Yesus. Kan? Yesus di mana ngangkat? Dengarkan. Dia ketemu di jalan ke Damsik itu. Pengakuan siapa? Gimana? Pengakuannya siapa?
Banyak yang lihat kan, ada Nias juga jadi saksi kan. Bapak, Bapak yang selalu merendahkan Paulus. Dulu Bapak kejar-kejar Bapak nista-nista Yesus. Sekarang Bapak angkat karena tidak bisa, Bapak sekarang mengalih ke Paulus. Sekarang ini fenomenanya Paulus sekarang yang diserang. tidak Pak. Ini data di Memang, dalam Pak. kitab saudara. Aduh. Lukas 21. 2023 ini Paulus yang kamu serang. Saya ulang lagi. Ini cerminannya adalah pengakuan Yesus. Murid bertanya, bila manakah itu terjadi? Apa tandanya? Tandanya adalah waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Penyesat itu kata Yesus adalah sebelum menyesatkan, dia sebelum itu akan menangkap, akan menganiaya, akan menyerahkan kamu ke penjara-penjara. Pelakunya ini siapa ini, Pak? Itu bukan penyesat, Pak. Itu pembunuh. Kalau memang membunuh. Kalau penyesat itu berarti ajaran Yesus palsu, Pak. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus salah. Kenapa pernah mengajarkan ajaran sesat? Menyembah Yesus itu bukan sesat. Menyembah Yesus itu bukan sesat. Siapa bilang sesat? Memang itu Tuhan kok Yesus dari sono. Siapa yang mengajarkan bahwa sembahlah Yesus? Dia kan inkarnasi, Pak. Dia ya Allah. Siapa yang mengajarkan Anda itu? Siapa yang mengajarkan? Yesus itu inkarnasi Allah. Siapa yang mengajarkan? Alkitab dong. Nah, udah. Inilah makanya murid-muridnya Yesus, Pak. Makanya kalau hari ini Anda melihat 12 murid Yesus, keturunannya tidak ada yang menjadi Kristen. Kristen itu muncul di barat. Orang Yahudi hari ini masih beriman kepada Taurat dan menyembahnya kepada satu Tuhan. Beda dengan Kristen. Memang karena orang Yahudi itu kan perlu tanda, Pak, tidak berhikmat. Nah memang begitu, Pak, dan sudah dinubuatkan kan seperti itu. Kalau begitu mana keturunan Tuhan menyuruh pergilah. Mana keturunan semua bangsa bukan di Israel. Mana keturunan ke-12 murid Yesus yang menjadi pelopor agama Kristen hari ini? Katolik yang dirikan siapa? Protestan siapa? Advent siapa? Mana ke-12 murid itu? Kenapa Bapak pertanyaan itu tidak perlu dijawab, Pak? Loh, perlu. Kenapa? Karena identitas kebenaran Kristen itu harus dilihat dari generasi awal. Kalau Kristen, Pak, bukan begitu, Pak. Keturunan tidak menjamin, Pak, tetapi pengajaran, Pak. Alkitab. Aduh Bapak, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu kan Habib kan. Kalau di Islam itu kan keturunan-keturunan. Bukan. Salah Anda. Yesus dan Nabi Muhammad dia berdua adalah wakil Tuhan di atas muka bumi. Mereka berdua adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, ajarannya pasti berpindah kepada orang pertama. Orang pertama pasti memindahkan ke orang kedua. Orang kedua pasti memindahkan ke orang ketiga. Orang ketiga pasti memindahkan sampai seterusnya. Itu namanya sifatnya adalah itu sanad dalam mata rantai pengajaran. Kan tapi kan di Kristen tidak ada seperti itu, Pak. Kenapa tidak ada? Memang tidak ada. Kenapa bisa? Apakah Yesus tidak punya murid? Iya ada murid, tapi kan bukan keturunan kan. Bapak cerita keturunan. Saya tanya, apakah Yesus punya murid? Iya punya dong, banyak muridnya. Apakah muridnya Yesus punya murid lagi? Enggak. Iya. Terus punya lagi murid? Iya, bapak-bapak gereja kan muridnya. Berarti apa? Beda. Anda Kristen pentuhan, Pak. Yang mana? Kan begini, Bapak. Kan begini, ke-11 murid Yesus selain Yudas punya keturunan. Keturunannya pasti mengikuti ajaran dari bapaknya. Bapaknya menerima dari Yesus. Tapi karena murid Yesus semuanya sudah dibasmi oleh Paulus, maka tidak ada lagi mata rantai dari Yesus ke ajaran Kristen. Gak ada, terputus dia. Kenapa? Karena murid Yesus angkatan pertama itu mati semuanya, dianiaya oleh Yesus, oleh Paulus. Pengakuan Paulus itu sendiri. Loh, kalau tidak mati, lalu mana mereka? Kalau tidak mati lalu mana mereka? Mati mengenaskan semua. Titus, Pak, Timotius. Timotius, mana ada murid Yesus bernama Timotius? Ada aja. Ada, Pak. Iya kan dia murid juga itu, Pak. Murid yang masih rangkaian 70 orang itu. Akhirnya dia jadi pengikut Paulus. Enggak, Bapak, perintah Yesus jangan kamu mengikuti mereka. Jangan mengikuti orang-orang yang mengajarkan seperti ajaran Paulus yang menganiaya Yesus itu. Mana dia menganiaya Yesus? Dia tidak menganiaya Yesus kok. Loh, berarti bohong. Bagus. Berarti bohong kisah para rasul. Siapa itu?
Di mana itu Akulah, aniaya sama Paulus? siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bagus, Anda sudah mengakui. berarti memang kalau memang itu cerita bicara begitu, Lukas Pak, itu kan kisah tidak para rasul langsung, 9 itu Pak. bullshit. Ya kan? Karena siapa yang mengenai aku, dia juga mengenai murid-muridku. Itu kan begitu maksudnya. Siapa yang mengenai murid-muridku, berarti dia juga ikut mengenai aku. Itu kan bahasanya itu. Oke. Berarti jelas yang menganiaya murid Yesus siapa? Paulus sebelum dia jadi rasul. Paulus sebelum menjadi rasul. Udah selesai. Untuk supaya dia nyamar sebagai murid, dia ngaku-ngaku sebagai rasul. Bukan dia nyamar, kan Bapak tadi sudah mengakui tadi dia ketemu dengan Yesus. Dia diangkat jadi rasul, Pak. Itu cerita Paulus, asisten Paulus yang menceritakan Bapak itu, Pak. konsisten. Loh, Tadi saya Bapak konsisten. Saya Tadi konsisten. Bapak Saya bilang ketemu konsisten. Yesus. Kau Saya mengenai konsisten. aku sama dengan kau. Berarti kan dia ketemu Yesus, Pak. Itu pengakuan Paulus dan Lukas. Sekarang saya konsistennya. Sekarang kenapa Yesus tadi Bapak pakai mengatakan ayat itu? Paulus Kenapa tadi Bapak pakai ayat itu? itu Untuk karena karangan. menjelaskan Saya bahwa katakan itu karangan Lukas dan Paulus. Tapi yang bukan karangan, dengarkan. Yang bukan karangan Pak, itu adalah ada saksinya, Pak. yang Banyak saksinya, Pak. Termasuk Ananias, Pak. waktu yang itu bukan banyak. karangan adalah murid-murid Yesus dianiaya oleh pendiri agama Anda, yaitu Paulus. Sementara penganiaya murid Yesus itu jangan kau ikuti. Yang menganiaya murid Yesus tidak boleh diikuti. Janganlah kamu mengikuti mereka. Sedangkan Anda mengikuti penganiaya murid Yesus. Betul? Iya kan dia sudah bertobat, Pak. Nah, Dia sudah neneknya diangkat lah jadi rasul. urusannya. Tidak ada perintahnya kemudian dia bertobat. Tidak ada perintahnya. Mana? Tidak ada perintahnya. Bagaimana ceritanya Anda bisa mengatakan Paulus bertobat? Tadinya dia membunuh jasmani. Begitu dia menjadi mengaku sebagai pengikut, mengaku sebagai penerus Yesus, dia membunuh akal manusia. Dia dipenjarakan. Dia membunuh akal manusia. Kenapa dia dipenjarakan? Kenapa? Karena dia harus tidak berbelot, Pak. tidak, karena dia harus mengikuti, dengarkan, karena dia harus menggenapi nubuatan Yesus. Jadi apabila seorang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau penyesat itu berkata, lihat, Yesus ada di dalam bilik. Bilik itu apa? Kamar kecil. Kamar kecil itu apa? Penjara. Janganlah kamu percaya. Nah, Paulus ketika dikatakan di gurun, di Damsyik, dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Ketika kemudian dia menulis di dalam bilik penjara, dia juga mengatakan mengikuti Yesus. Tergenapi kan? Tergenapi enggak? Tidak, apapun yang Bapak bikin, Bapak tidak akan mengatakan kami punya keyakinan. Pak Polo, Paulus sama Yesus pernah ketemu nggak, Pak? Ketemu tuh. Di mana, Pak? Di Damsyik tuh, jalan menuju ke Damsyik. Potong sedikit ya, Bang Juma. Izin pamit. Izin pamit. Makasih banyak. Oke deh, semuanya. Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Dewa. Ketemunya di mana, Pak? Paulus sama Yesus? Jalan menuju ke Damsyik, Pak. Waktu dia mau kejar-kejar Waktu Yesus. ketemu itu Yesus ada di posisi di mana? Yesus kan Tuhan, Pak. Dia turun kan, dia ketemu rohnya kan? Ketemu badannya apa ketemu apanya, Pak? Ketemu rohnya, Pak. Jadi tidak tatap muka ya, Pak ya? Tidak tatap muka. Bagaimana dia pas lihat langsung dia Pak, buta. Berarti dia pernah lihat cahaya kan? Berarti nggak pernah ketemu dong? Nggak pernah sih secara face to face karena waktu zaman Yesus itu kan nggak pernah ya, Pak? Kan masih anak muda waktu itu, masih muridnya Gamaliel, masih belajar. Oh, masih anak muda. Memang. Jadi nggak pernah ketemu ya, Pak? Terus ketemu di jalan ke Damsyik, Pak. Apa pernyataan Yesus waktu dia di Damsyik? Akulah yang telah kau aniaya itu. Berarti Paulus pernah menganiaya Yesus ya, Pak? Pak, Bapak harus tahu konteksnya apa, Pak. Maksudnya itu murid-muridnya yang dianiaya, Pak. Sama dengan mengenai Yesus. Ini dengerin ini, orang kalau ngomong bahasa loh, tertulis loh, Pak. Akulah, siapakah engkau Tuhan? Terdengar suara di atas. Akulah yang telah kau aniaya itu. Bukan akulah yang telah kau aniaya murid-muridku. Bapak ini kok nambah-nambah gitu loh. Bukan menambah, Pak. Bahasa Tuhan itu kan kita tidak bisa bukan bahasa Tuhan, Bapak yang belok-belokin.
Bukan belok-belokin, kenyataannya memang begitu Pak yang kami diajarkan. Kenapa Paulus menganiaya Yesus? Apa salahnya Yesus dianiaya? Maksudnya itu pengikut orang-orang Yesus Pak. Sama itu yang saya bilang Oke. tadi Pak. Gue ikutin. Menganiaya Berarti murid-murid Yesus itu izin, sama udah. dengan menganiaya Yesus. Ya udah. Oke. Apa salahnya murid-murid Yesus dianiaya oleh Paulus? Apa salahnya? Ya kan pada saat itu statusnya kan dia kan orang Farisi Pak, si Paulus itu kan. Lah, apa salahnya murid? Mereka Saya mereka bertanya kan dulu, Pak. tidak mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan Pak. Itu yang mereka itu Oke. karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oke Pak. Makanya Jadi mereka Saulus, marah. jadi Saulus memaksa murid-murid menuhankan Yesus, begitu? Bukan Saulus memaksa Pak. Terus? Karena mereka itu kan mengatakan Yesus itu Tuhan Pak. Ya, seperti Siapa juga yang Tuhan mengatakan Yesus Yesus waktu itu Tuhan? kenapa dia disalib, kenapa dia dikejar-kejar itu mau dibunuh? Karena dia menganggap menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu kan seperti itu. Oke. Bukan karena lanjut dosanya. ya. Yesus tidak punya dosa. Siapa yang ada nggak pernyataan Yesus kalau Paulus itu adalah rasul? Pak, ini secara tidak langsung itu Pak. Dia kan sudah langsung bertobat pada saat itu, makanya dia Saya nggak ketemu nanya itu, Ananias. Pak. Dengerin, tolong dong dengerin bahasa Indonesianya, Pak. Bahasa Indonesia lo kita pakai. Jangan sampai kita bahasa Bugis bareng nih. Itu nih kalau bahasa itu Indonesia yang saya aja. bilang Pak, kalau Bapak mengartikan firman Tuhan itu dengan Bapak punya cara berpikir, Pak, dengerin ya dulu itu bahasa sudah keliru. Indonesianya. Nih, adakah pernyataan Yesus kalau Paulus itu adalah rasulnya? Ada atau tidak, Pak? Atau Kalau saya bahasa kalau itu bugiskan? saya nggak Atau saya tahu bugiskan ya. ya, Pak Tapi ya? setahu saya Atau itu saya dia bahasa seorang bugiskan, Pak. rasul. Saya bahasa bugiskan dulu. Engkagah ada adana Yesus mengakui? Tidak tahu bahasa Bugis, bahasa Makassar nggak saja. tahu ya. Saya orang Makassar. Saya kira nggak ngerti dia bahasa Bugis, Pak. Bahasa Makassar saja. Saya orang Makassar juga. Saya tahu di kamu di Makassar. Oh iya. Ada Saya itu nggak salah waktu ay namanya are-arena ka Yesus Yesus yang punaka nakin jomai Paulus itu Nah, kamu bukan orang Makassar tahu. Bahasa Makassarmu juga. Ya kan saya bukan orang Makassar, Pak. Saya orang Betawi. Saya orang Betawi, Pak. TPRI Sulawesi Selatan. Ya agak mending lah saya bisa ngomong, Pak. Bapak kalau susurna pindahin Monas gimana? Jadi sekarang ke Indonesia aja deh. Ada nggak pernyataan Yesus kalau Paulus adalah rasulnya? Secara tidak langsung Pak pada saat itu. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Saya nggak mau jawab itu Pak, karena saya belum baca semuanya. Oke, enggak mau jawab. Atau saya balik. Ada nggak pernyataan Paulus mengakui dirinya rasulnya Yesus? Nggak usah kita tanyakan lagi Pak. Di Alkitab itu kan tulis rasul Pak. Ya kalau ini ada Pak Nyuma. Berarti cinta bertepuk sebelah paha. Paulus ngaku sendiri. Waspadalah. Waspadalah. Di mana Yesus mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Mereka itu kan yang mengatakan kepada Paulus. Itu intinya. Selamat malam. Shalom. Selamat malam, shalom. Iya, semangat malam. Yohanes juga tidak pernah mengatakan dirinya rasul. Pak Goet ajari dulu nih Pak. Ini Kristen. Pak Goet juga ini Kristen. Ajarin dulu Pak Polo itu Pak Goet. Ya, shalom saudaraku Hapolo. Assalamualaikum buat teman-teman Muslim yang ada. Waalaikumsalam. Shalom, Bapak. Ya, jadi gini Pak ya, sedikit kita lurusin nih benang kusut yang ada di sini. Jadi, ya, saya Kristen Katolik Pak. Kebetulan saya Kristen Katolik. Apa dulu Pak? Saya mau tanya dulu sama Bapak. Saya kan cuma bertanya tadi cuma satu Pak. Kemudian berkembang. Kata si Cuma, Paulus itu yang membunuh murid Yesus. Yang kan saya tanya murid Yesus 12 itu yang mana? Siapa yang dia bunuh? Oke, sekarang begini Pak ya. Saya berbicara sesuai data yang ada di KBBI. Ya, sesuai dengan murid yang mendiri agama Katolik yang pertama berdiri Pak ya. Katolik adalah Petrus. Dan setelah Petrus mendirikan agama Katolik, beliau ditangkap
Ingat baik-baik Pak kalimat saya. Beliau ditangkap. Dan beliau mati dengan cara disalib terbalik. Kenapa disalib terbalik? Karena sebenarnya beliau akan disalib, tapi beliau bilang beliau tidak Ya, pantas saya tahu itu, mengikuti. Pak. Saya tahu Oke, ceritanya. dengar dulu, jangan dipotong Pak. Biar jelas, biar paham, biar kita sama-sama tidak ada indikasi saling menghujat di sini ya. Karena tadi kan kayak tadi sudah agak ricu di sini. Saya juga selaku orang Kristen, saya tidak mau bantu menghujat, Bapak. Pak. Saya tidak ada kata-kata bukan. menghujat. Bukan, dengar dulu Pak. Indikasi, bukan saya bilang Bapak menghujat. Indikasi, ya. Saya menjaga itu Pak. Kita sama Kristen saling menjaga. Makanya kenapa saya Indikasinya masuk, apa saya saya izin ke menghujat, Bang Pak? Suma, Ada saya kata-kata izin ke saya Bang Ari. menghujat. Baru indikasi. Bah, kalau indikasi itu berarti kan ada. Contohnya apa yang saya Indikasi. bilang tadi? Ya nggak tahu kalau di Ya sebelah. makanya Kalau dengerin saya dulu nggak ada penjelasannya, indikasi. dengerin dulu sampai habis. Repot amat Ya, sih. silakan Lanjut, Pak lanjut, Ko. lanjut aja, Pak. Silakan Pak Ko, terusin dulu. Jadi, kalau berbicara, saya bukan mengiyakan Bang Suma atau mengiyakan teman-teman yang lain, tapi saya mengiyakan apa yang sudah tertulis. Ya, benar. Murid-murid Yesus ditangkap, dirajam, dimasukkan ke penjara dan dibunuh oleh Saulus. Wow, Selesai. selesai. Tepuk tangan anak-anak. Wow. Silakan dilanjut. Wow. Silakan dilanjut. Bang, boleh izin Bang sedikit Mana Bang, untuk buktinya, bertanya Pak? Bang. Mana buktinya? Ntar dulu, Siapa yang dia terus. bunuh? Jangan dulu. Jangan. Nah, itu kan salah satu tadi. Barnabas, Petrus, Yohanes. Pak, buka KBBI, Pak. Biar paham. Bapak Kristen, Bapak buka KBBI. Agar supaya data faktualnya ada semua. Jadi kita jangan berpatokan di apa yang tertulis. Kayak saya nih, saya seorang penjahat. Saya masuk ke satu daerah. Saya bisa bilang saya orang baik, Pak. Ini salah satu gambaran aja, Pak. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya tidak menyinggung Nabi. atau Paulus tidak yang membunuh dengan tangannya, Pak ya? Entah dengan tangannya, entah dengan suruhannya. Tidak, Intinya perjelas Pak. Entah tangannya atau apa? Dia Entah pakai dengan tangan, Bapak sudah tangannya, baca Saya tadi. luruskan dulu Bapak ya. belum baca. Pelaku Sika male Pak Jinjo puna anak Ya. buah apa. Dengan singkambang apa na Sika singkambang tangan maji dengan puna sing- Paulus yang suruh ki. Apa? jadi pelaku pembunuhan itu, Nah. Pak. Mek dorong tahu Iya, apa kana? betul. Apa kamu? Jadi pelaku pembunuhan itu Pak Polo bukan berarti dia ada di TKP. Lebih berbahaya kalau dia otaknya, Pak. Lebih berat hukumannya itu. Saya enggak. Gitu loh, Pak. Ada namanya eksekutor, ada namanya yang merancang, mengotaki gitu loh, Pak. Paham ya, Pak? Nah, sama dengan Yesus mati di tiang salib ya. Ya, di balik ini banyak yang tidak terlibat langsung di TKP tapi turut serta. Coba terangkan Pak Nyuma, siapa yang turut serta dalam salib pembunuhan Yesus? Silakan Pak Nyuma. Yang turut serta itu kan pastinya tentara, ya kan? Kemudian imam-imam, kepala-kepala pada saat itu turut serta semua itu. Itu Bang Handi. Perancang? Ya perancangnya iblis. Ya, Diban- betul. Betul. Mau dibantah Pak Rancangnya Polo? iblis. Rancangnya iblis. Karena kenapa dibilang iblis? Karena iblis berbisik kepada Yudas, Yudas. dan Yudas menjual Yesus. Itulah kenapa dibilang iblis berperan serta dalam hal itu. Nah, Ngapain perekaman coba? nah. Apa Ero itu, inji Mike? ki. Nah. Mulai dari Ero Ji, inji Mike, ki. Kak? Mulai dari Ji. Apa? Kalau Era mengenai ja- kematian Yesus itu kan sudah nubuatan, Pak. Memang dia datang untuk mati, Kemai Pak. semantang nubuatan ke piti kadang-kadangnya boska. Ya, Tenami, Tenami. Pak Go udah bisa bahasa Makassar juga. susah Bapak. Bapak kan memang penuh dengan tidak percaya. Oke lah kalau Bapak tidak percaya. Kalau keimanan Kemai. saya seperti itu, Bapak nggak boleh paksa. Kemai sengnya nubuatan niat tahu erok di sariang dewa molok. Nggak pernah kul. Sejak zaman Adam jatuh ke dalam dosa, Pak, itu sudah nubuatan bahwa anak manusia itu akan mati, Pak. Iya, itu nubuatan bahwa di mana anak manusia akan mati untuk menebus dosa manusia. Oke, itu tidak diganggu gugat, Pak. Tetapi jangan lupa, prosesi untuk mencapai ke situ banyak campur tangan dan banyak kejadian, Pak. Termasuk penghancuran dari pengikut Kristus sendiri. Seperti Termasuk Paulus ya.
Kita kan bicara mengenai Yesus, Pak. Yesus kan sudah dibuatan kan, sudah dibuat. Sedangkan penganiayaan juga itu kan sudah dibuatan juga. Demi nyawana kulangir ini bos. Dodong. Fix ya kita bicara penubuatan aja. Pak, lapang mau tindro, Pak. Demi kulangir. Tanggabangnya ninjo. Kita bicara nubuatan. Oke. Sekarang kita bicara nubuatan. Oke, saya setuju kita bicara nubuatan. Sekarang, nubuatan yang terutama tentang 7 tanda, 7 tanda bahwa anak manusia sama Kristen. Tidak usah kita berdiskusi. Saya juga sudah belajar. Bukan, Pak. Kenapa Bapak? Jadi Bapak percaya bukan nubuatan itu Yesus mati? Pak, gini, Bapak dengar dulu. Artinya kita larang. Makanya biar Bapak. Saya mau tanya dulu, Bapak percaya tidak atau Katolik percaya tidak itu nubuatan? Pebaji kiro. Pak, dengar dulu. Dengar dulu. Tidak sama lagi dulu. Walaupun kita lain, saya Protestan, Bapak Katolik. Tapi kan Katolik dengan Protestan itu sama, Pak. Trinitas kan. Apa yang bukan makal lah, Pak Polo? Berikan kesempatan kepada teman kita untuk menjelaskan. Itu imannya beliau. Maksud saya itu Bapak sudah termakan dengan Bapak sudah kan dia sudah termakan percaya dengan bahwa itu nubuatan, Pak. Anak manusia akan mati. Selesai kan itu. Tidak usah lagi ada ini. Itu kan memang panjang prosesnya. Agama orang bicara. Langgar ya. Ini Mi, yang susah Indonesia merdeka. Begini bos. Mati balik. Kita diskusi saja. Jadi saya minta saja, maksudnya kalau kita diskusi itu, kalau kita sudah Kristen punya kepercayaan seperti itu, nggak usah dipaksa-paksakan lagi, dibelok-belokkan lagi. Karena begitu juga di Islam, Pak. Kalau Islam meyakinkan seperti itu, ya kita tidak boleh kan menggugat. Kecuali kami bicara, Pak, mengimani Muhammad itu kami bukan menolak, Pak, karena tidak ada di Alkitab kita. Ya sudah, Mi. Seandainya ada bahwa kita menolak, itu kita salah. Depolo, dengar tahu dulu ngomong, jangan kok bicara juga kalau orang bicara apa? Kalau orang Kristen, aduh, sama jadi jam kok. Kok dulu tahu? Dengar dulu biar maksud saya bicara seperti ini apa? Cocok Ki. Si Soleh tahu. Lanjutkan Bang, lanjutkan. Saya juga orang Kristen. Kenapa saya naik? Sebenarnya kalau kau berpikir dengan kepala dingin, kau paham maksud saya apa? Saya melindungi kamu, saudara. Mantap. Kamanjo. Bukan saya mau menentang kamu, bukan. Saya melindungi kamu karena saya sudah lihat kamu dari tadi sudah agak kesusahan itu mereka hantem-hantem. Bapak juga punya bahasa melindungi. Apa yang Bapak lindungi saya? Emangnya saya teraniaya? Emangnya saya mau dibunuh Bapak mau lindungi saya? Bapak juga salah. Secara fisik tapi secara argumentasi kau balas ya anak kepenekaman itu. Tidak teraniaya, Pak. Saya tidak merasa teraniaya. Biarpun semua kalau begitu karena itu sudah biasa, Pak. Kita orang Kristen, Pak. Teraniaya itu sudah pasti, Pak. Ya sudah, kalau memang saudara bicara seperti itu, apa kehendak Tuhan yang terjadilah. Seperti itu, saya diam saja. Dibatasi tahu orang mau bikin kasih masuk pendapat. Bukan, kan sudah jelas nubuatan. Terus kenapa dia bilang lagi ada ini, ada apa? Tapi ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Biarkan dia menyampaikan dulu. Contohnya waktu menyerahkan anaknya Abraham kan Ishak itu kan psikologi semua itu kan anak domba. Pak Hipolo, dengar ya. Saya bukan mau mentang-mentang. Saya Pak, dari tingkat pertama sampai tingkat akhir itu saya dibesarkan di seminari Pak. Saya sudah mau lantik jadi pastor terus saya keluar malamnya. Saya bilang saya pintar agama ya, bukan. Tetapi saya paham tentang apa yang terjadi. Bukan dipungkiri Pak. Di dalam pendidikan di dalam seminari pun itu kiai pun mengajar ke kita. Jadi kita paham. Jadi apa yang tidak pernah diumbar oleh gereja pun itu kita tahu Pak.
Semua rahasia-rahasia gereja yang tercantum di dalam balik dari Bible, dari Perjanjian Baru ini semua kita paham semua, Pak. Tapi Ada bukunya. kalaupun memang ada pertanyaan seperti itu, tinggal kita menjelaskan saja. Saya tidak tahu, tapi keyakinan saya seperti ini. Ya sudah, selesai. Tidak usah ada perdebatan kayak yang tadi, terputar. Seperti itu. Yang terputar siapa? Cuma yang terputar. Kalau cuma itu mau Balik-balik, dijelaskan ya, apapun tentang balik. Alkitab, kita akan terima. Kau keras sudah. Balik ya. Nggak pernah nakesing ko dong Cici. Sesa aja ki. Memang, Bro, kita sudah sering mengikuti kau punya perdebatan kau semua. Kau memang menguasai Alkitab, izin, tapi Bang. kau Boleh, Bang. comot. Kau tidak belajar menurut konteks, tapi kau cuma melihat menurut pikiranmu. Ja, nakem sen salah. Ai. Kalau kita mau belajar Alkitab, Pak, kalau kita mau belajar Alkitab itu, mau baca Alkitab, kita kosongkan dulu, Pak. Kita harus kosongkan diri kita dulu. Apa Tapi jadi kalau kosongkan? masih ada, kita punya Otak ini. yang dikosongkan gitu. Bukan, itu Mi kan Bapak tidak mengerti apa itu Ya mengosongkan. apa yang mau dikosongkan? Dompet. Pak Ipolo Pengertian gini. Bapak itu, Pak. Pengertian dunia Bapak itu harus Bapak kosongkan. Pak Ipolo, ini saya jelaskan, saya bukan membela Bang Suma. Awalnya juga saya kayak saudara. Saya tanya mereka, paling keras saya dulunya di sini. Tapi setelah saya telusuri siapa Bang Suma ini, jadi mohon maaf Bang Suma ya, mohon maaf. Saya bukan membuka sesuatu, tapi mohon maaf. Bang Suma ini ahli filsafat, bro. Bukan cuma Muslim yang dia belajar. Sampai Hindu Buddha dia belajar itu. Kok tahu? Salah kalau kita berantem sama dia itu. Teman lama kita ini Pak Jema. Hah? Jadi Teman lama seperti kita. itu. Oh iya. Dibocorin rahasianya nih. Saya cuma mau sampaikan. Silakan diskusi Tidak yang menentukan sehat. itu kita belajar banyak Alkitab, Pak, banyak kitab. Tidak menentukan, Pak. Kalau kita punya cara menafsirkan Alkitab menurut pola pikir kita, kedagingan kita, itu kan yang tidak bisa Kedagingan lagi. Karena kau lebih Alkitab ini sudah berkeras. teruji, Pak. Karena 2000 kau tahun lebih yang lalu berkeras. sudah diotak-atik, dikotak-atik, Pak. Tetap dia masih ini. Masih Begini. Jadi, Karena kau lebih berkeras. Sebenarnya saya malu mau bicara ini. Karena kau lebih berkeras. Kau coba cari sumber dari YouTube. Satu sumber si pendeta A dan satu sumber si pendeta B. Kau dengar khotbah mereka berdua sama atau beda? Beda. Pasti mereka akan bicara beda. Itulah sebenarnya kelemahan dari Kristen. Saya bicara ini saya sama malu juga di sebenarnya. Islam, Pak. Kalau kita bicara Islam, banyak perdebatan para ulama kan. Akhirnya banyak hadis yang muncul. Jadi itu wajar, Pak, kemanusiaan yang Konsep ketuhanan diandalkan. maksudnya Pak ini Pak Polo, konsep ketuhanan. Iya. Ini kita bicara yang konsep ketuhanan. Mereka kan bertanya ke kita. Sekarang begini Pak ya. Kita ini orang Kristen. Mereka ini Muslim. Mereka bertanya ke kita. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita dan kita bisa menjawab. Puji Tuhan Pak. Pasti akan ada satu yang murtad dari mereka Pak. Ingat menurut saya. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan. Kita yang akan keikut jadinya. Itu aja kalimatnya. Ses aja Ki kalau begini, ses aja Ki. Beba mirong dulu aja Polo. Tangga bang mila lampa mau tindro. Iya, tidak mau kok. kita bicara Makassar saja. Saya hobi itu foto Makassar yang di pelabuhan itu. Iya betul. Anu, Soto Coto Nusantara. Coto Soto Nusantara itu. Iya. Saya kalau ke kantor cabang di sana saya pasti ke situ. Soto RW yang enak. Enggak Soto patut senjai. Nusantara. Coto RW itu senjai ya Boska. Apa yang jamai RW contoh kah? Sorry, saya sekalipun Mana ada Coto Bali di Makassar nggak ada. Papua ada, saya Pak. sekalipun Papua aja saya main sekalipun kok. Katolik saya tidak makan itu. Sama gitu. Di Makassar nggak ada. Mana ada di Makassar begitu-begituan. Saya tidak makan begitu-begitu, Pak. Saya mendingan saya cari soto. Iya, Seperti betul. Pak Haji Polo, Kimai Bantang Polo. Hah? Kimai Bantang. Saya Iya. di Indonesia. Oh Malaysia. Salam mau Mai. Indonesia. Oh Indonesia. Ini Indonesia, bahasa ini Bang. bahasa ini kah? Di Bahasa Batuangin terlalu tinggal banyak. ini daerah Iya. stadion. Dari stadion ini. Kelihatan Ki dari suaranya. Saya nama Tuhan, kenapa? Ya itu yang ku bilang. Sama tuang. Di Batuangin. Ngandre angin.
Betul itu Nas itu. Nasmat. Di Asmat tinggal. Tempatku Kenapa mau Pak. dicari Kak di Asmat? Tempatku itu bergaul Bang. Biasa saya jadi imam masjid hari Jumat di situ. Di Matuangi. Berarti kau kenal itu anu. Tapi itu orang tua tadi meninggal barangkali. Daerah mana dia? Penjaga masjid. Siapa? Penjaga masjid di stadion situ Dia Rena siapa Rena? Tidak ada itu. Orang Meninggal anu di sekarang, orang tua itu. orang Bima sekarang yang di sana di masjid. Iya, Tadi depan NTB. lapangan tuh. Iya. Depolo. Apa? Kenapa selama ini kau percaya kalau Yesus itu Tuhan? Bukankah Yesus itu anaknya Bunda Maria? Itu yang saya bilang bos dong. Kalau kau bicara begitu, percuma mendapat menjawab karena memang pikiranmu sudah seperti itu. Apapun saya jawab. Ini kan apa ya? Kan faktanya memang anaknya Bunda Maria. Ya tanya-tanya Tuhan dari dulu kok. Aku ada sebelum Abraham ada. Kalau ada manusia bisa bicara begitu, apa maksudnya? Salomo ya. Aku ada sebelum langit digariskan. Bagaimana? Mana ada di Alkitab bicara begitu? Ada. Wah, dia nggak baca Alkitab ini. Amsal 8 lo itu. Lo gimana sih Beda saudara? dong dengan Yesus. Dia ada sebelum langit digariskan. Sebelum samudra raya diciptakan, Salomo sudah ada. Begini, bos. Hal kecil saja. Manusia kan itu punya bapak. Punya kromosom yang 48 kalau manusia biasa. Kan dia 24 saja. Kurang dong. Makanya kan dia tidak punya benih bapak kan. Buset, benih bapak. Benih seperti manusia kan. Dia terbuat dari air mani. Masa ada bukan masyarakat Bunda Maria? Siapa bilang benih Tuhan? Itu kan rohnya Pak. Hah? Kalau rohnya Pak Polo ini roh Tuhan atau bukan? Roh halus. Roh juga Pak. Tapi kan kita ini diciptakan dengan dosa. Akibat persetubuhan sama dengan kamu. Nggak pernah kan boleh. tidak. Kenapa bisa Anda mengatakan orang tua Anda berdosa? Bersinakah dia? Memang manusia itu berdosa. Dari mana ilmunya? Memang berdosa kok. Dari mana? Saya tanya dulu, apa yang Anda lakukan sebelum Anda lahir? Mati Pak. Kasih tahu kau dan tidak bisa ganti. Itu ayam juga mati. Apa dosanya ayam? Kenapa dia mati juga? Aduh. Ini bicara dengan anak kecil lah kalau begitu. Terus samakan dengan manusia. Depolo punya dosa kah? Jelas dong, kau juga punya dosa. Kenapa kau tidak mati? Siapa bilang kau tidak punya dosa? Kalau kau punya dosa, kenapa kau gak mati? Kalau mati kita ada waktu. Kok perlu banyak? Kenapa? Saya sudah siap. Kenapa? Kita hidup itu harus siap dengan mati. Dan memang itu kodrat mati itu. Itu tua pasti. Apa gunanya Yesus? Apa gunanya Yesus mati di tiang salib menebus dosamu? Itu untuk supaya kita itu bisa langsung lagi Pak berhubungan dengan Tuhan. Itu kan putus hubungan Tuhan dengan manusia. Ya kan tujuannya menebus dosamu di salib. Kan tujuan dia menebus dosamu di salib. Terus punya dosa. Hah? Tetap setiap hari kita lakukan dosa Pak. Bukan berarti dosa itu habis selama-lamanya. Itu kan cara berpikir yang kita sehat. Berarti nggak ada gunanya. Nah, sekarang kalau Anda melakukan dosa, cara tebusnya gimana? Ya berdoa saja kayak pengampunan. Ya, berat percuma Yesus datang ternyata masih berdoa juga. Terus mau berdoa Mana berarti? Berarti sama saja. Makanya kalau orang Kristen berdoa kau masuk bilangin apa? Kau tuh perempuan loh ngomong kayak gitu. Gak boleh gitu. Kamu perempuan. Dijaga omongannya. Bunda Esti biarin dengerin aja dulu ngomong apa sih. Makan Bu. Enggak, itu yang tadi ini kayaknya, yang tadi yang ribut tadi. Biarin aja Bang Whitney. Bang Whitney. Keluar aja penyesat itu antikristus.
antikris itu terhadap Banyak yang ajaran pencuri ayat Yesus. Alkitab orang mencuri ayat itu. Keluar aja Pak Nama Paulo. Alkitab aja diambil dari Al-Quran. Nggak malu? Pencuri ayat Alkitab tuh. Alkitab itu apa? Alkitab itu apa? Ambil Alkitab dari Al-Quran, kenapa mencuri kata Alkitab? Nggak usah kita bicara. Ini. Nggak usah kita bicara klaim bahasa, Pak. Di Quran juga itu terlalu banyak juga bahasa yang diambil dari luar, Pak. Apa? Nggak usah. Dempolo, kenapa kau masih berdoa? Kenapa kalau berdoa bisa menghapus dosa, kenapa harus Karena mematikan saya anak punya orang? Tuhan, Pak. Orang yang tidak punya Tuhan itu tidak berdoa sama Oke, ini. baik. Kalau kau berdoa kepada siapakah? Kepada Yesus tuh. Berarti bapaknya Yesus bagaimana? Kenapa bapaknya Yesus? Mereka kan satu. Oh, menyatu dia. Iya. Ah. Tiga pribadi kan? Bapak, Anak, Roh Kudus. Mulai kaku dia bicaranya. Menyatu bagaimana? Menyatu bagaimana? Nggak usah Bapak mau ini. Bapak juga usah pura-pura. Itu kan sudah penjelasan sering-sering, Pak. Kita bicara yang baru saja. Bukannya dia Yesus. Dempolo, bukannya Yesus punya fisik di surga? Dia punya tubuh kemuliaan, Pak. Dan seperti manusia. Jelasin dulu Bang Coba. Tubuh kemuliaan Bang Coba. Iya. Apalagi itu tubuh kemuliaan? Apa itu? Tahu saya. Contohnya kan waktu Tuhan Yesus bangkit itu selama ikan goreng 40 hari itu dia mengajar di dunia itu kan waktu saat muridnya lagi di dalam suatu ruangan yang tertutup kan tiba-tiba dia muncul, berarti kan dia tembus, Pak. Tembus. Kemudian pintu dari kuburan terbuka, batunya tergeser. Bro Polo, lihat itu Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Kita itu Kristen itu berdoa kemana? Itu ada di situ ditulis. Kan bukan cuma satu ayat saja, Pak. Ada ayat-ayat yang lain juga, Pak. Jangan coba-coba. Ada ayat yang lain, Pak. Mintalah, kan bilang kan mintalah atas nama aku. Iya. Kan Yesus pernah ngomong apa? Jika kamu berdoa, masuklah ke rumah, ke dalam kamar, tutup pintu dan berlutut dan berdoa. Nah, berarti dia suruh kita berdoa kemana? Ke Allah Bapa. Jadi jawaban yang sebenarnya, Polo, kita itu berdoa kepada Allah Bapa di surga lewat perantaraan Yesus Kristus. Selesai. Tapi berdoa dengan nama Yesus juga tidak apa-apa, Pak. Iya, tidak dilarang. Kita berdoa ke Allah Bapa lewat perantaraan Yesus. Makanya kita sebut ya Tuhan Yesus. Tapi begini berkatilah Pak Go, Dempolo ngomong bahwa yang mengabulkan doa Yesus bukan Bapa. Ini masalahnya. Memang. Tuh, gimana tuh? Penciptaan juga yang ciptakan kan Yesus. Firman kan Yesus. Assalamualaikum. Bagaimana? Yang mengabulkan doa Yesus bukan Bapa Yesus. Lanjut, ambil alih. Tubuh kemuliaan tuh begini Pak nih. Tangan Bang Zuma ada 3 tuh. Di fotonya ada satu di sini. Pak, entar dulu Pak, ini luruskan dulu ini Pak Go. Kenapa Yesus yang mengabulkan doa? Terus bapaknya Yesus bagaimana nih Pak Polo? Atau gini deh, saya kasih paling gampang deh. Waktu Yesus ada di dunia, dia berdoa kepada siapa Pak Polo? Kan Tuhan Yesus sudah bilang, segala kuasa diberikan kepadaku tuh di bumi dan di surga. Itu kan kuasa diberikan sama dia juga. Itu kapan itu? Kapan? Sebentar dulu, Pak Bajiki saya langgar kira. Waktu Yesus berdoa, di bumi dia berdoa. Dia berdoa kepada siapakah? Bapak harus tahu konteksnya itu, Pak. Itu kan dia pada saat detik-detik terakhir dia akan dijawab. Kenapa kau putar-putar kah?
Jangan bete-bete kane-kane ya, Pak. Iya. Awas kok dikarate kok, Pak. Dikarate kok pendeta Robert ini. Ada pendeta Robert. Kemanusiaan yang berdoa. Kan nanti itu diatur. Awas kok ditaici pendeta Robert. Tuh, pendeta Robert datang. Toroko Pak, nak ande ko batito. Pak, waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa tuh. Iya, berarti yang mengabulkan doa siapa? Bapak tidak tahu waktu itu, Pak. Itu kan ceritanya kemanusiaannya yang berdoa, Pak. Dijawab aja, Pak, dijawab. Aduh. Iya, itu pertanyaan. Mau jebak-jebak. Aduh, jebakan Batman itu saya tidak ini. Karena siapa maksudmu? Itu pertanyaan. Jadi begini, Pak. Itu Pak Jadi Kutana, Bapak harus Pak paham Kutana. bahwa ada pertanyaan yang perlu dijawab dan tidak perlu dijawab. Dan Bapak tidak boleh sanggah. Namanya Bapak bertanya. Apa yang begitu, Pak? Ada pertanyaan tidak perlu dijawab sedangkan ada jawabannya. Iya. Kenapa sih, Pak? Dijawab itu. Kita jawab bisa aja. Itu Yesus berdoa sama siapa? Itu kita jawab. Bapaknya siapa? Iya begini, kalau Yesus berdoa berarti dia bukan kepada Tuhan, Bapa. toh? Jadi kalau Yesus berdoa kepada Bapa, Siapa bukan Tuhan? dengar nih Pak Polo. Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, berarti Bapa yang mengabulkan doa, bukan Yesus. Artinya Yesus bukan Tuhan. Pak, Bapak tahu apa doanya kayak itu kan? Dia cuma bilang apa? Kalau bisa, nggak hafal. Kalau bisa cawan ini dipindahkan kan Salah. begitu. Tapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Itu kan begitu, Pak. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan yang ku kehendaki, tapi malaikat esensinya sama, Pak. Tidak usah kita terlalu lurus. Itu kan sama di maksudnya. Apa sama? Nah, kau belepotan baca Bible. Maksudnya yang penting, Pak. Itu yang saya bilang, kita kan apa maksud doanya itu? Islam kan mahal. Iya, apa tujuan doanya kah itu? Apa tujuannya? Minta itulah, diapain Pak, yang saya bilang kan ke manusia kan sebagai ada natur manusianya juga, Pak. Jadi ada rasa takutnya juga kan. Doanya itu kan dia merendahkan diri, Pak, menjadi hamba. Dengari dulu. Dia itu minta doa diselamatkan dari salib. Dia tidak minta doa untuk diselamatkan, Pak. Dia sudah tahu bahwa dia akan disalib. Bagaimana dari mana doanya apa? Dia sudah bilang kok. Terus isi bahwa doanya anak apa? manusia akan diserahkan. Terus isi doanya apa? Isi doanya apa? Cuman itu kan yang dia bilang, yang kau bilang tadi juga. Eli lama sabak tadi. Apa maksudnya? Itu kan supaya kalau bisa kan dia cuma bilang kalau tapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Makanya kita selalu berdoa juga seperti itu. Kita meminta kepada Bapa. Kehendak apa di sana? Kehendak apa? Aduh, susah. Ya susah ya kalau lawan selalu keadaan. Iya. Susah, sudah tahu apa maksudnya. Bukan susah begitu, Pak. Selamanya Bapak, kalau Bapak masih menuhankan anak orang itu susah, Pak. Karena tidak masuk logika, Pak. Kenapa? Sekarang apa masalahmu? Itu ini diskusi, Pak, bukan masalah. Itu bukan. Ngapa misalnya marah-marah tadi nih? Apa masalahmu? Saya mau tanya, apa masalahmu kalau Tuhan itu kita menuhankan dia? Masalahnya heran Ki, Pak, kenapa orang berdoa kepada Tuhannya sedangkan orang yang berdoa itu kita punya keimanan, apa yang kamu heran? Lah itu ditanyakan, Pak. Kenapa bisa kita tuhankan orang yang berdoa kepada Bapaknya? Jangan lagi bicara berbelit-belit, putar-putar kok kayak gaduh. Anjay, berbelit-belit. Iya, bukan tak putar-putar, Pak. Bapak ini kenapa tiba-tiba langsung ini kan? Tahun 2000 tahun yang lalu itu pertanyaan itu, Pak. Makanya kamu sudah sering-sering dengar pertanyaan yang sudah dijawab. Masih ada juga pertanyaan itu. Dempolo, langgar derong. Makanya kurang-kurangin tuain sama balo. Nah, kok begitu? Bukan di sini masalah. Bukan, Pak. Apa masalahmu? Bukan. Ini dipertanyakan apa alasannya? Orang yang berdoa kepada Bapaknya malah kau jadikan Tuhan. Itu pertanyaannya. Kau jelaskan di sini kalau memang kamu bisa jelaskan. Dia itu Tuhan, Pak. Dia kan punya dominatur. Ada keilahannya. Iya, keilahiannya di mana? Bagaimana bisa? Bagaimana ceritanya? Emangnya kau bisa lihat itu? Kau tanya lagi di mana? Nah, bagaimana Bapak juga bisa lihat? memang Bapak lihat itu kah? Berarti Bapak tidak punya iman. Iman itu, Pak, melihat itu, percaya tanpa melihat itu iman. Kalau mau tahu, tidak perlu lagi. Bapak jangan kayak orang imannya apa? Dari mana dia belajar harus mengimani? Dasar imannya Bapak dari mana? Bagaimana, Pak? Itu percaya dengan adanya Tuhan itu kan sudah iman, Pak. Itu walaupun kita tidak lihat. Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan, Anda membaca apa? Bapak baca sudah Alkitab sudah Bajubel itu ditulis Yesus Tuhan. Tidak ada deh. Kalau memang Bapak selalu percaya, berarti dua Tuhan tak toh?
Kenapa dua Tuhanku? Lah, Bapak tahu Kau tidak yang kalau bilang, kenapa kau bukan simpulkan? itu kitabmu Pak. Kau Kitabmu bertanya, Pak. kau mau simpulkan. Kitabmu Pak yang mengatakan Pak, kitabmu yang aduh kok campur-campur ya bahasa gue ya. Mengatakan apa? Kitabmu yang bilang Pak kalau Yesus itu Tuhan buatan. Kan ada Tuhan buatan. Toh, tidak pernah toh. Nih saya kasih dengarku nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah Bapa telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Nabi bilang Pak. Itulah kau punya bahasa seperti itu yang kau ini. Kok saya punya bahasa Pak? Itu bahasa. Makanya buka Kisah Para Rasul. Iya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Bapak buka di situ. Bapak kita baca Ki. Kita itu banyak ayat Pak, bukan cuma ayat itu saja mau di. Banyak susahnya Mi. Dikasih data dia bantah. Dikasih data dia bantah. Tidak, Bapak tadi tidak setuju. Bapak tadi tidak setuju toh kalau saya bilang, Bapak tadi tidak setuju kalau saya bilang Yesus Tuhan buatan. Begitu saya bilang, saya bacakan ayat Bapak tidak terima. Bagaimana Mi Pak? Bapak Bang nih, lama mau kotin. Tolong boleh apa? Kan ada saya. Yang tentang nubuatan aja lah. Bapak mau bicara tentang nubuatan lagi, berarti Yesus bunuh diri Pak. Sedangkan dia sudah tahu kalau dia ke situ dia bakal mati. Gimana tuh Pak? Itu kan asumsinya Bapak. Loh, sekarang begini Pak, dia mah tahu apa tidak Pak? Iya dia mah tahu, dia tahu. Dan dia sudah bilang anak manusia ini akan mati 3 hari dia bangkit. Berarti bukan dia, tapi berarti Allah Bapa yang bilang, bukan dia, anak manusia ini akan mati, sedangkan manusia ini tidak tahu kalau dia akan mati. Iya toh? Dia bilang Pak, dia yang bilang Pak, kan di dalam dirinya ada keilahian, saya bilang. Kalau memang ada keilahian dalam dirinya, kenapa dia bergemetaran Pak? Kenapa dia keluar ke itu keringat anak kasihannya? Kenapa itu ini? Saya bilang Pak, ada kemanusiaannya juga Pak. Iya. Berarti campur Tuhan. Dede apa ini kayak kopi susu mi Pak? Apa ini? Tuhan sama manusia jadi satu. Kalau kau mau pakai pikiran dagingmu, pikiran manusia berdosamu, memang tidak sampai ke situ. Bagaimana? Makanya kasih sampai Pak. Yang namanya orang, yang namanya manusia, tubuh kemanusiaannya ini sudah tahu kalau dia mau mati toh. Kalau dia akan menyerahkan diri ceritana nih. Dia sudah tahu sebagai tubuh kemanusiaannya, dia tahu kalau dia akan mati, berarti dia bunuh diri toh. Jujur Ki Pak. Dede susahnya Mi ini. Kalau dia mau bunuh diri Pak, waktu di bait Allah itu Pak, dia tetap lari karena memang belum waktunya. Dia mau bunuh diri bagaimana? Sudah waktunya tiba Pak. Sudah waktunya tiba dia bunuh diri begitu toh? Bukan dia bunuh diri. Orang bunuh diri itu menghilangkan nyawanya sendiri. Bapak, kalau saya nih ceritanya nih Pak. Dia gantung diri kan? Saya mau tanya kau dulu. Sekarang saya tanya kau dulu. Itu definisinya bunuh diri apa? Definisinya bunuh diri, dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan mati. Berarti belum mati itu kalau dia sudah tahu belum mati. Kalau bunuh diri itu papi gantung diri, itu namanya bunuh diri, mati. Terus kalau orang ditabrak kereta apa yang minta namanya? Kalau dia menabrakkan kereta dirinya, apa itu namanya? Bukan bunuh diri. Dibunuh sama kereta begitu. Mau kau bilang begitu? Apa miseng? Jago batekan-kanean di sini, banyak orang yang menonton. Jujur kok. Tapi kan Yesus tidak bilang bawa ini diriku, kau bunuh sudah. Dia bicara begitu kan? Tidak, memang tidak begitu. Memang tidak ngomong begitu sisi Yesus. Pak Yesus. Memang Yesus tidak ngomong begitu. Tapi ini orangnya, tubuh kemanusiaannya, dia sudah tahu kalau dia mau mati nanti. Itu kan dia sudah tahu Bapak, kalau Yudas dia sudah tahu. Iya, tahu berarti Allah Bapa membuat settingan seperti Indosiar bahwasanya akan ada anak manusia yang diciptakan dan akan bunuh diri di depan banyak orang-orang dan akan itu diimani yaitu dituhankan. Kan begitu, Pak. Itu menurut kau. Coba menurut kau bagaimana? Coba. Bagaimana menurut kau? Coba kau. Bagaimana? Coba kita pikiri. Kalau dua oknum ini Allah Bapa sama Yesus sudah tahu bahwasanya dia akan mati pada saat dia disalib. Apa itu namanya bunuh diri? Atau bukan? Dia tidak sengaja. Sama saja halnya waktu Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis, Pak. Iya, ini dulu yang disalibkan dulu, Pak. Dua oknum ini Allah Bapa sama Yesus dia bakal tahu kalau dia disalibkan. Iya toh? Iya, orang Kristen dia itu. Iya, makanya dia serang. Nggak mengerti nggak?
Kita dari tadi kok tuh kita aja setre-tre dia pe pembahasan gimana sih? Pak, Jangan nangis, Pak, jangan Pak Ge- nangis. Nah, tuh, Pak Apollo, bagaimana Pak Apollo? Apa aja bagaimana? Dua oknum ini Kalau- sudah tahu. Kau tidak terima kalau kau bilang Yesus bunuh diri. Itu kan menurut kau. Pak, Bapak tahu apa? Nih Pak ya, ini contohnya nih ya Pak ya. Kalau Bapak terjun dari terjun dari gedung lantai 21 sampai ke aspal toh, Bapak mati apa tidak Pak? Bapak kurang lebih mati apa tidak Pak? Yang Bapak pikirkan berapa persen kemungkinan Bapak mati? Bisa mati, bisa tidak. Nah, tapi berarti Bapak tahu bisa mati bisa tidak toh? Itu bisa mati, bisa tidak. Bapak mau coba tidak lompat di situ? Bisa nggak Bapak berharap hidup? Saya bukan Tuhan, Pak. Berarti Tuhan melakukan hal itu, iya toh? Ya, karena memang dia sudah dibuatkan seperti itu, Pak. Dia tidak bisa Berarti menghindar Tuhan tak lagi. bunuh diri. Berarti Tuhan tak bunuh diri. Gimana bisa yang Papa ini bunuh diri karena dia sudah tahu. Kalau bunuh diri itu dilakukan sendiri. Ya udah. Kalau Dia kan Pak, tidak kalau lakukan Pak sendiri. Polo ada bentar, tangga Imrus. ngapain loncat, Pak Polo? Bentar Mirus. Ini begini saja. Pak Apollo tahu tidak kalau Yesus itu pernah mengutuk pohon ara? Tahu. Tuhan Yesus Bapa itu maha kuasa tidak? Maha tahu, maha segalanya. Tahu. Tapi kan kamu mengatakan bahwa kenapa pohon ara itu dia tidak tahu pada saat itu tidak berbuah. Itu kan cara berpikirmu keliru, kawan. Tidak begitu. Sekarang cara berpikirnya Yesus, coba jabarkan ke saya bagaimana kawan. Pikiran manusia itu tidak sama, tidak bisa diukur dengan pikiran Tuhan. Banyak Jadi sekali kita- sama juga kamu tanya tuh, sama juga di Islam tuh kalau ditanya kan ada bahasanya Allah walam tuh, kan tidak ada jawabannya kan, kembalikan ke Tuhan. Seperti Tommy juga ini, jadi jangan kok. Tidak bagi. Apa bedanya Pak Yage sama bedanya Pak Yage sama Tuhan Yesus? Kalau begitu, tidak tahu apa-apa, dia sudah tahu tapi dia juga yang lakuin. Gimana sih? Kembali ke situ. Tidak apa itu? Kalau dia tahu kalau pohon itu harusnya kan dia tahu toh. Ada 4 yang dia lakukan, Pak. Dia menanjak ke bukit. Kalau dia menanjak bisa saja. Kalau dia Ini, menanjak Pak. bisa saja. Tapi kan Ini, ini Pak. sudah menjadi pekerjaannya. Ini Pak, ada Sudah 4 harus yang seperti dilakukan itu, Yesus. supaya manusia di dunia ini diselamatkan. Ini Pak ya, saya kasih contoh tadi yang pohon ara, ada 4 yang dilakukan Tuhannya Bapa, yang sama sekali sama seperti tidak ada kemahatauannya. Pertama, dia menanjak ke itu toh, ke bukit itu. Kedua, dia berharap, ya toh. Ketiga, dia kelaparan dan kehausan. Keempat, dia marah-marah. Kenapa misalnya Tuhan dia yang tahu, dia yang ciptakan, dia juga yang kutuk. Kenapa pada saat marah-marah, pada saat kayak begitu dikasih contoh kepada murid-muridnya, sedangkan dia sendiri tadi katanya lapar, haus, yang bikin dia marah. Tanya mau sama dia, kalau saya tidak tahu apa maksudnya. Bingung, iya tak? Bingung mau kota? Bingung mau kota dengan Tuhan mau kota? Allah walam. Apa coba Allah walam? Apa coba Allah walam? Coba kita jabarkan. Sama Tuhan, Tuhan yang mengetahui. Iya kan? Yesus apa yang ditahu Yesus kalau begitu? Dia bangkitkan orang mati. Apa misalnya itu satu-satunya yang kau kasih tahu? Dia menghapus dosa. Di mana kau tahu itu dia hapus dosamu? Coba mau kau mati di mana kau tinggal, di mana kau nanti diapai kau nanti? Emang kau sudah tahu, sudah pernah mati? Berarti kau itu tidak beriman kok kalau begitu. Kalau bukan masalah tidak beriman, Deng. Dosa itu kan tidak bisa diukur dengan manusia. Kita yakin dan kita hapus dosa, bagaimana? Deh mutamut tidak bisa berdiskusi panjang lebar kalau kayak begini, begitu saja tidak susahmu. Jujur, begitu saja. Kalau kita mau lihat bukti, itu yang susah, Pak. Sekarang kalau Bapak mau lihat bukti, ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan akal manusia. Akal manusia miseng. Yang namanya juga Tuhan disalib toh minimal. Ya namanya juga Tuhan disalib minimal tak kayu salibnya ada di museum sekarang, pakai aju sepuh kayak pakai aju lato gitu, pakai apa? Makanya puji-puji kok Israel itu ada kok cemuannya, dia punya kayu salib. Di mana? Pakai di Israel lagi. Tidak ada di situ, Pak. Tidak ada, Pak. Kok kayak pernah saya ke sana? Bapak mau saya ajak ke sana main? Dede, anakku di sana. Pak, anakku yang nomor 2 lagi di sana, Pak. Iya, di Palestina tuh. Palestina lagi. Iya tuh. Mau di mana?
yang kayak begitu-begitu Pak, peninggalannya Yesus itu ada separuh di Museum Tokkapo Pak. Kalau Alkitab itu ada bukti sejarahnya, Bos. Ada jejak-jejaknya. Apa bukti sejarahnya? Apa? Terlalu banyak. Apa Pak? Coba jabarkan beberapa Pak. Terlalu banyak dia punya kitab sejarah. Iya, ya namanya kitab sejarah toh. Ada peninggalannya. Yang mana peninggalannya Pak? Coba kasih tahu ke saya Pak. Siapa tahu bisa saya cari tahu juga toh. Tidak perlu. Hah? Dede gimana miseng kayak perempuan nih. Dikasih bikin laki-laki orang penasaran. Tadi mau di Wikipedia itu banyak sekali tuh bukti sejarahnya. Iya bukti sejarah apa? Yang mana contohnya? Yang mana contohnya? Tinggal ketik saja jubah Yesus di mana. Itu kan. Dikasih tahu begitu. Disalibkan di mana, di Pulau Golgota itu di mana. Ada kan semua di situ. Kuburannya di mana itu kan ada semua di sejarah. Sekarang lagi rame-ramenya Israel itu penemuan digali semua itu arkeologi dan ada. Kenapa ada kuburan Yesus jalan dulu itu kan ada semua tempatnya Yesus ya. Kenapa ada kuburannya Yesus? Memang ada kuburannya, tapi kan kosong, dia bangkit. Kenapa jadi kuburan? Yang namanya kuburan ada isinya toh? Kan dia bilang kubur kosong Pak. Ada orang seperti orang Toraja itu kan ada memang bikinkan kuburannya. Belum ada isinya juga. Iya kalau kosong. Kalau Toraja itu kan memang di gunung. Kan kubur juga namanya. Iya tapi kan ini namanya kuburan digali toh. Ya namanya kuburan digali. Berarti contoh kuburan begitu, bukan peninggalan kuburan. Itu namanya contoh kuburan. Gimana Bapak ini? Iya, saya kan kosong. Kenapa kau bilang ada kuburan kosong? Ya contoh, ya di mana ada yang namanya kuburan? Kalau ada kuburan itu disembah-sembah kayak begitu, didatangi dan tidak ada orangnya di dalam. Nah sudah jadi Tuhan itu di atas di atas langit. Ada orang Islam pergi sembah-sembah kuburan sembarangan. Kenapa kan orang Islam kita? Kristen pergi sembah-sembah kuburan sembarangan. Nah tidak tahu nami ini dicium-cium kuburannya kah? Tidak tahu kah? Ini deh. Jalan-jalan dulu ke sana. Bukan disembah Pak. Orang datang cium. Gimana sih? Tadi dulu Pak, bakar kok dulu. Ada orang pergi sembah ya, kalau Islam barangkali pergi sembah. Bang Polo, saya mau nanya, itu kuburannya itu sampai sekarang kan masih ada tuh. Itu kira-kira kain kafannya Yesus itu waktu Yesus bangkit dia bawa sekalian kain kafannya atau tinggal di situ? Ketinggalan tuh tinggal ada kain kafan di situ. Oh berarti nampak kain kafannya ada di situ. Bang Rasid jangan buat aku ketawa. Nggak boleh ketawa. Kau yang buat aku ketawa Rasid. Jadi kain kafannya tuh sampai sekarang masih ada ya Bang Polo? Tapi bukan dikubur situ Pak, Bu. Ada di tempat lain di daerah mana, di Eropa di mana itu, di negara mana. Nah pindah lagi kuburannya Yesus itu. Pindah lagi. Iya tuh. Kenapa pindah? Kenapa dipindah? Kan mungkin ada yang ambil tentara Romawi atau siapa kan dulu. Ya itu kuburannya kepindah tuh ya apa yang pindah itu? Kamu bilang kuburannya pindah, kayaknya saya bilang dibawa kan sama orang mungkin kan? Mungkin, berarti belum pasti. Bang Polo. Pasti Pak, itu kan sudah ada penelitian itu kan, sudah ada penelitiannya itu kan. Penelitian apa Pak? Kain waktu Yesus terangkat. Ketika aja di aja itu. Bang Polo, waktu Yesus bangkit terangkat itu kain kafannya ketinggalan, jadi Yesus dalam keadaan apa itu? Telanjang miseng. Itu banyak orang yang lihat dia toh. Markus 16 ayat 19. Maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak sopannya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak pakai baju. Apa Pak? Tanggung jawab
Tanggung jawab Ki Pak. Apa? Jelaskan Ki. Itu bilang cara bertanya itu kayak orang bego. Kenapa Ki bego-bego? Lah, Bapak kita bilang. Kenapa kok bicara telanjang? Bapak itu orang yang namanya mati kain kafan itu seperti apa modelnya, Pak? Tanggung jawab Ki Pak. Banyak orang ini 6 juta orang yang nonton, Pak. Ada Ki Bang Zuma di sini. Jadi banyak audiens yang nonton. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen yang mau diskusi silakan. Aduh, kok Ibes kurang ngasong kok ya. Enggak, aku pengen Bang Polo yang menjelaskan. Waktu Yesus bangkit, kan kafannya katanya ketinggalan. Jadi itu bangkit dalam keadaan bagaimana? Yo, ganti hotelnya. Yo, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Itu kan kain kafan itu kan bukan cuma satu, Pak. Itu kan berpisah-pisah yang di bawah sama yang di atas. Kemungkinan yang tutup badannya saja barangkali yang ketinggalan kan. Tetapi yang menutup tubuh bagian bawahnya. Bang Polo tahu nggak cara kalau mayat itu dibalutkan kain kafan tuh tahu? Kalau saya nggak tahu, tapi kan yang penting bukan kayak pocong kayak di sini. Kayak Islam. Kayak apa nih Pak? Kalau bukan pocong Pak, diapain? Dibungkus bukan kayak ini. Dia. Doko-doko cangkoleng. Sama jadi pocong. Iya, kalau tidak kayak pocong apa nih Pak? Kayak doko-doko cangkoleng nih. Dibungkus begitu. Tidak. Dede hati-hati Ki Pak. Orang Kristen itu tidak ada orang Kristen dibungkus kayak pocong biar orang di Israel saya tahu Pak, zaman sekarang toh karena memang itu bukan ajarannya Tuhan Yesus. Oke, selamat malam Kin Manten. Selamat malam Kin Manten. Di Quranmu juga tidak ada yang dibalik dengan kain pocong. Selamat malam Kin Manten. Ada kan? Udah pernah nggak gambar kita masih merpon? Iya, kalau memang juga tidak kayak tidak kayak pocong Pak. Bentar Pak Polo, bentar. Ki Manten selamat malam. Oke Bu, saya mau permisi dulu Bu. Iya. Makasih saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Iya, sama-sama. Selamat malam. Iya. Tuhannya Yesus memberkati Pak. Tuhannya Yesus memberkati. Pak Ki Manten agama apa Pak? Agama apa? Pak Ki Manten agama apa Pak? Ditanya agama apa malah on-cam gak jelas. Ini bapak-bapak lagi belajar main TikTok, enggak? Udah diturunin aja. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Newton. Ayo, kalau lagi rame semuanya minta naik. Hotelnya pun disebut naik. Giliran gini hotelnya pada kabur. Ya naik ya. Tinggal Bang with me nih. With me. Hadir. Iya. Pak. Pak Guit ini teman. Janganlah. Enggak ini. Coba jelaskan Pak, teman Bapak tadi. Itu gimana Pak? Gimana ya? Ya no komen saya. Yesus, maka terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak pakai baju nih, Seng. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, jadi gini, yang perlu dirulkan memang dalam hal ini memang kalau Bang Zuma bilang umat muslim memuliakan Yesus, yang sebenarnya umat muslim memuliakan Yesus itu benar. Karena apa? Ketika Yesus meninggal, dia menggunakan kain kafan. Nah, itu yang saat ini umat muslim juga masih mengikuti kain kafan. Nah, itu tidak bisa disangkal, Pak. Itu tidak bisa disangkal sama sekali. Karena Yesus meninggal menggunakan kain kafan dan dibungkus dengan kain kafan. Lepas dari cara bungkusnya seperti gimana, tapi kalau kita bicara kain kafan ya berarti istilahnya beda-beda tipis lah cara bungkusnya kan, berarti namanya kain kafan dibungkus ke manusia seperti gimana kan, berarti ikat di atas sama ikat di bawah seperti itu. Tapi
Untuk kain kafan yang dipakai itu ada 2. Jadi ada bungkusan dalam dan bungkusan luar. Nah, ketika Yesus bangkit, itu bungkusan di dalamnya itu yang ngikut. Jadi Bisa lu Pak. Gue udah tahu, lu Pak, lu bakal ngomong begitu. Biar ada, biar tetap ada yang bungkus. Memang kalau kita bicara sejarahnya memang Siap. Ya udah tinggal asa 2 aja lagi itu dibimbing sama Bang Juma. Bang Guitmi. Kalau kita bicara sejarah dan untuk kain kafan itu sendiri disimpan di Basilika. Ya udah tinggal asa 2 aja lagi dibimbing sama Bang Juma. Mohon maaf, Bos. Itu semua tergantung dari iman dan niat. Memanglah. Simat tetangga kalian gak ada rupanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kain kafan itu sendiri itu disimpan di Basilika Santo Yohanes di Turin, Italia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seperti itu. Kalau untuk salib sendiri itu ada di Basilika Santo Petrus, itu tepatnya itu di sebelah barat dekat dengan ditemukan makamnya Yesus. Itu disimpan di situ untuk kayu salibnya. Oke, silakan Riko. Oh iya, mumpung masih ramai ya. Iya. Pemirsa yang baik hati dan budiman sekalian, salam kenal dari saya. Riko Ferdinand Yosafat berasal dari Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, daerah Tanjung Pandan. Saya sedang berjualan aneka cemilan Pulau Belitung yang sangat enak rasanya dan sangat nikmat untuk menemani Bapak Ibu sekalian dalam berdiskusi. Yang kami jual adalah pempek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi lada hitam, otak-otak ikan tenggiri, cakian ikan tenggiri, terasi udang, dan kopi kongji untuk menemani bapak-bapak begadang malam hari ya. Itu kopi paling enak di Pulau Belitung tanpa ampas, boleh dicoba. Cara pesannya bagaimana Riko? Cara pesannya adalah follow kami terlebih dahulu, lalu DM kami dan WA kami untuk pemesanan dan informasi selanjutnya mengenai harga, bentuk barang, dan jenisnya. Terima kasih, insya Allah kami amanah dan halal. Bagi yang mau saja silahkan bantu kami ya, dukung kami, usaha kami. Terima kasih host, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Amin. 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 Satu lagi, pengiriman melalui layan parcel. Jangan lupa. Ya, betul. Pengiriman melalui layan parcel. Di situ dijamin aman dan cepat sampai, tergantung pemilihan mau reguler atau yang paling cepat. Yang paling cepat agak sedikit mahal, yang lama dia agak sedikit murah. Jadi tergantung ingin cepat sampai apa tidak gitu. Oke. Selamat malam jadi berkat. Selamat malam jadi berkat. Oke, agama apa Bang? Agama apa? Oke. Ya Bang. Oke, kita diskusi ya. Silakan. Abang mau bertanya di luar? Cai Chinse ini agama apa? Ya Bang. Silakan Pak jadi berkat mau bertanya. Oke, selamat malam Cai Chinse. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nama akunnya Chai Chinse. Oke, lanjut jadi berkat ya, silakan. Saya mau nanya. Ya, silakan Pak. Nabi Isa sebagai umat Islam, Nabi Isa dan sebagai umat Kristiani, Yesus atau Tuhan, ya kan? Tadi pertanyaannya kan Yesus dikafanin. Emang dikafanin. Dan saya tanya lagi, Yesus disunat juga disunat. Dan kenapa umatnya kok nggak ngikutin? Sementara yang dijadikan Tuhan aja disunat. Kenapa umatnya kok enggak? Iya. Tanya aja tuh si Guitmi, kenapa dia nggak sunat?
Oke, lanjut. Itu saja pertanyaan saya. Dan satu yang Bapak kedua, bertanya ke tar dulu Pak. Bapak bertanya ke siapa Pak? Mohon maaf. ya mohon maaf ke sebagai umat yang merasa sebagai umat Kristiani aja. Oke. Tapi ya ini cuman istilahnya apa ya? Bukan dinamakan debat atau bukan ini cuman ibarat kata silaturahmi aja. Silaturahmi. Siap. Tetap kita Bhinneka Tunggal Ika, tetap loh. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kan Bang GWM Hadir. itu pertanyaannya Yesus matinya di kafani. Yesus sunat, kenapa kalian gak sunat? Itu pertanyaannya. Yesus matinya di kafani dan Yesus sunat, kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama? Itu pertanyaannya. Silakan lanjut. Saya akan Jepang Purnaka. Gimana? Yesus matinya di kafani dan Yesus disunat, kenapa Bang GWM tidak melakukan hal yang sama? Kalau untuk pengertian sunat ya, pengertian sunat itu kalau untuk di Kristen, tidak semua Kristen yang kayak ada yang kayak kemarin itu ada yang naik itu kan Kristen disunat, ya kan, dia mengikuti sunat daging, ya kan. Ada juga yang tidak melakukan sunat daging, tapi bukan berarti tidak disunat, tapi sunat secara imani, atau artian dalam hal ini kita tidak bisa memungkiri doktrin gereja, ya, doktrin gereja masing-masing. Jadi seperti itu jawabannya. Sementara itu yang dijadikan Tuhan gereja apa Yesus, Bang? Sorry ya sebelumnya. Maksudnya gimana? Ya kan itu kan tergantung dari gereja masing-masing kan. Dan sementara Tuhan Yesus sendiri menurut Abang dijadikan Tuhan Yesus sunat, kenapa kok malah memilih di antara gereja-gereja yang lain ada yang disunat atau enggak? Gitu maksudnya. Yang diikutin gerejanya apa Yesusnya? Menurut saya itu kan kurang afdol lah ceritanya. Sorry, gimana maksudnya tadi? Ada istri, ada sempat ngobrol. Gimana? Sementara Tuhan aja, Tuhan bagi abang, Tuhannya bagi abang disunat, iya kan? Dan kata abang tadi itu tergantung dari gereja masing-masing, tergantung dari gerejanya masing-masing. Menurut saya itu apa ya? Kira-kira itu yang dijadikan Tuhan gerejanya apa Yesusnya? Kalau pertanyaan yang dijadikan Tuhan itu gerejanya atau Yesusnya, saya bilang itu salah, Pak. Yang dijadikan Tuhan itu Allah Bapa di surga, Pak. Ya agama Kristen yang berdiskusi silakan naik. Bagi umat Muslim, sebuah keuntungan sebenarnya, Bang. Ini maaf sebelumnya ya. Bagi umat Muslim. Iya, paham. Makanya kan tadi saya bicara, Pak, ya, tergantung dari doktrin gerejanya, seperti itu. Kalau Bapak mau berbicara lebih panjang lebar, berarti kita buka-bukaan data, Pak. Saya juga buka tentang peraturan gereja saya jadinya. Ujung-ujungnya itu nggak akan nyambung-nyambung itu, Pak. Seperti itu. Udah gitu, udah jawabannya ya. Dan saya bukan masalah pertanyaan, ini cuman kesimpulannya sebagai umat Muslim, maaf semuanya ya, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, saya juga minta maaf. Sebagai umat Muslim, menurut saya adalah sebuah keuntungan. Karena apa, Bang? Yang kita imanin
sebagai umat muslim, yang sampean imanin sebagai umat Nasrani atau Kristen lah ceritanya. Juga kami mengimani juga. Karena di Islam itu, di Muslim, Yesus itu Nabi Isa. Dan kita sebagai orang Muslim tidak sah keimanan kita atau keislaman kita kalau kita tidak mempercayai bahwa Nabi Isa itu juga utusan Allah. Itu keuntungan bagi umat muslim. Ini Bang Sementara- Cai Cin ini aku kira tadi Oten karena nama dia Cai Cin Seng ya kan. Rupanya dia muslim. Yaudah Bang, saya turunin aja. Iya ngantuk gue. Aku kira dia Oten namanya itu. Daripada dengar kau ceramah, mending aku dengar suara Bang Juma yang ceramah. Arahnya dia itu udah ketahuan, memojokkan salah Iya, satu. aku kira hotel. Kunci begitu. Sudah sampai batuk. Iya, daripada dengerin dia ceramah ya kan, mendingan dengerin Bang Juma. Bang Juma kalau ngaji suaranya bagus banget. Aku dengarnya aja tadi ngaji, ya Allah. Itu merdunya. Itu mengarahnya menjudgment satu. Makanya aku turunin Bang, aku turunin. Aku paham, aku turunin. Kan gak ada yang nanya dia tentang Islam, dia malah ngomong. Jadi makanya aku turunin. Paham aku Bang. Karena aku menjaga kau juga di sini kan. Kurang apa lagi aku sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kita tutup sesi kali ini ya. Tugas kita udah selesai tadi menjelaskan kepada beberapa teman Oten. Saatnya sekarang kita beristirahat karena tidak ada lagi teman dari Kristen yang mau berdebat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semuanya. Doa terbaik untuk sahabat semua dimanapun berada. Kiranya Allah memberikan rahmat dan hidayah, kesehatan, rezeki dan umur panjang kepada kita semua. Dan ketika ada kata-kata atau ada hal yang kurang dari Bang Suma, mohon dimaafkan karena Bang Suma juga manusia biasa. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi kita tutup karena sudah nggak ada Kristen yang mau berdialog. Saya Zulkifli Emil Bas ya pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke, berarti Bapak yang nyabut nyawa Yesus ya? Ya, karena Yesus menyerah. Berarti Bapak nggak sayang sama anaknya, masa Bapak ngambil nyawa